Legend of the Great Sage. Episode 181. Bunuh dua juga. Hao Pingyang berkata, kita sudah sampai di pintu keluar. Cahaya menambahkan warna pada wajah semua orang. Cahaya itu semakin dekat dan terang, sebelum akhirnya menelan perahu itu. Tiba-tiba, pandangan mereka terbuka. Ujung gurun tak berujung dipenuhi awan merah. Mereka bahkan belum berada di dalam gua selama setengah hari, namun mereka merasa sudah lama berlalu. Mereka bertiga semakin tersentuh dengan hal ini. Rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Lao Xishan muncul dari sudut dan menatap melewati semua orang. Pada akhirnya, pandangannya berhenti pada Li Qingshan. Apakah kamu Li Qingshan? Ini adalah pertama kalinya dia melihat sosok berpengaruh yang telah membuat penjaga Hawkwolf Jiaping menjadi kacau balau. Melihat bagaimana dia hanyalah seorang praktisi ki lapisan kedua, Lao Xishan meremehkannya. Dia cukup berani untuk melawan Zuo Zibo hanya dengan sedikit kekuatan itu. Dia benar-benar ceroboh. Dia mungkin hanya berhasil membunuh Qian Yanyan hanya karena keberuntungan, tapi dia cukup beruntung masih hidup dan sehat. Li Qingshan berkata dengan sopan, bawahan Li Qingshan memberi salam kepada komandan. Bolehkah saya menanyakan nama komandan? Saya Lao Xishan. Anda bisa memanggil saya Komandan Lao. Lao Xishan mengangguk sedikit dengan sikap yang agak bermartabat. Dia mengerutkan alisnya. Apakah kamu melihat Zuo Zibo, Komandan Zuo? Li Qingshan berkata, saya pernah melihatnya di kamar mayat di luar kota, tapi kami tidak bersama. Sebaliknya, dia memasuki gua bersama teman-teman Mohisme ini. Saya tidak melihatnya lagi sejak itu. Lao Xishan tenggelam dalam pikirannya. Dia mengerti bahwa Zuo Zibo datang untuk mengejar Li Qingshan, tetapi dia tidak meragukan bahwa Li Qingshan telah membunuh Zuo Zibo. Bahkan dengan murid-murid Mohisme ini, mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan Zuo Zibo atau bahkan penjaga elit Serigala Hitam. Dia paling memahami kekuatan Zuo Zibo sebagai seseorang yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Dia hanya bisa menghubungkan semuanya dengan Daemon Qi yang luar biasa. Dia juga mendengar rumor bahwa banyak Daemon kuat bersembunyi di kedalaman gua. Zuo Zibo pasti kurang beruntung dan bertemu dengan salah satu dari mereka. Li Qingshan bertanya, Komandan, mengapa Anda datang ke sini? Ini jelas untuk memburu zombie Daois. Aku akan memasuki gua untuk menyelidikinya. Lao Xishan juga harus mencegah orang lain mencurigai dia terkait dengan kematian Zuo Zibo. Li Qingshan berkata, kalau begitu, Anda tidak perlu memasuki gua, Komandan. Kami telah membunuh zombie Daois. Mayatnya ada di dalam kantong 100 harta karun saya. Saya akan kembali dan menyerahkan misi. Lao Xishan sangat ragu. Apa, hanya kalian berdua yang benar-benar bisa membunuh zombie Daois? Suasana hati Hao Pingyang sedang buruk, dan setelah mendengar ini, dia menjadi semakin tidak senang. Dia menangkupkan tangannya ke arah Li Qingshan dan berkata, Qingshan, kita masih harus segera kembali untuk melapor, jadi kita akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Li Qingshan mengabaikan Lao Xishan dan menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Baiklah, kakak senior Hao, semoga perjalananmu aman. Gunung tidak akan pernah berubah, dan sungai akan selalu mengalir. Akan ada saatnya kita bertemu lagi. Saat itu, aku pasti akan minum bersamamu. Hao Pingyang juga sedikit tersenyum. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Jika waktunya tiba, aku akan mengajakmu untuk mencoba alkohol berkualitas dari aliran Mohisme. Zhang Lanxing berkata, hitunglah aku juga. Kita mungkin tidak akan bertemu selamanya. Pada bulan ketiga tahun depan, 100 aliran pemikiran akan menerima siswa baru. Qingshan, jangan lewatkan. Hao Pingyang berkata, jika praktisi Qi di dunia tidak bergabung dengan sekte atau 100 sekolah, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai apapun melalui pemahaman dan kultivasi mereka sendiri. Anda masih muda, dan bakat Anda adalah bagus. Ini saat yang tepat bagi Anda untuk bergabung dengan akademi. Mungkin kita bahkan akan menjadi saudara senior dan junior di masa depan. Dia melirik Lao Xishan. Jika kamu tidak suka tinggal di sini, kamu dapat mengundurkan diri dari posisimu di penjaga Hawkwolf dan datang ke Clear River lebih awal untuk mempersiapkan ujian masuk. Li Qingshan tersentuh oleh ketulusannya. Jika aku bisa memanggil kakak laki-laki Hao, itu akan menjadi kehormatan bagiku. Aku pasti akan pergi tahun depan. Lao Xishan melihat bagaimana tidak satu pun dari orang-orang ini, termasuk Li Qingshan, yang menganggapnya serius, seorang praktisi ki lapis ke-6 dan komandan Serigala Hitam, sehingga wajahnya menjadi dingin. Penjaga Hawkwolf bukanlah pasar. Bagaimana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Bahkan jika Anda bergabung dengan 100 aliran pemikiran, Anda tetap menjadi murid aliran legalisme. Apa hubungannya dengan aliran Mohisme? Petik 2. Li Qingshan dan Hao Pingyang melirik Lao Xishan dan mengabaikannya. Mereka menyuruh satu sama lain untuk berhati-hati. Zhang Lanxing menggenggam tangannya. Qingshan, kamu harus datang. He Yishi menundukkan kepalanya sepanjang waktu, tidak berkata apa-apa. Hari sudah larut, dan burung gagak pun ribut. Setelah mereka bertiga pergi, Lao Xishan menunjuk ke arah Li Qingshan dengan marah. Li Qingshan, katakan padaku, apa yang terjadi? Apakah Anda benar-benar membunuh zombie Daois? Apakah Anda ditipu oleh pemain pengganti? Di mana mayatnya? Biarkan saya memeriksanya. Petik 2. Jika itu benar, maka dia mungkin harus mengambil bagiannya. Kontribusi dari membunuh zombie Daois berjumlah 12.000. Akan lebih baik jika Li Qingshan menyerahkannya dengan patuh, dan dia akan menerimanya sebagai bawahan yang dapat dipercaya. Ini akan menjadi kepuasan semua orang.
Li Qingshan samar-samar bisa merasakan apa yang dia pikirkan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, setelah kita kembali ke kota Jiaping, Anda pasti bisa melihatnya, Komandan. Betapa kasarnya kamu. Beraninya kamu tidak menaati perintahku. Apakah kamu punya rasa kesopanan sama sekali? Lao Xishan berkata dengan marah. Dia saat ini berada di puncak rasa puas dirinya. Dia tidak hanya memadatkan lautan Qi dan mencapai lapisan ke-6, tetapi Zuo Zibo mungkin juga sudah mati. Jika tidak ada yang salah, dia akan mengambil alih posisi Komandan Black Hawk dan menjadi pemimpin pengawal Hawk Wolf. Dia akan memiliki otoritas yang besar sejak saat itu, jadi bagaimana dia bisa mentolerir bawahan yang sombong seperti itu? Itulah yang selalu dikatakan Komandan Zuo kepadaku. Saya punya nasihat untuk Komandan Lao. Jangan sombong ketika Anda sukses, karena kegembiraan yang berlebihan akan mudah berubah menjadi kesedihan. Li Qingshan mengerutkan kening. Orang-orang ini, mereka telah menjadi komandan yang buruk. Mereka bahkan tidak tampak seperti manusia lagi. Beraninya kamu menceramahiku. Lao Xishan sangat marah. Dia ingin membunuh, tapi sebelum dia bisa menghunus pedangnya, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Sosok tinggi besar dengan jas hujan jerami tiba-tiba muncul di hadapannya. Di bawah bayangan topi bambu ada wajah ganas yang setengah tertutup baju besi logam. Dia terkejut. Zombie. Li Qingshan berkata, ini adalah mayat pelat besi yang saya curi dari zombie Daois. Ini sangat kuat. Apakah Anda ingin mencobanya, Komandan Lao? Lao Xishan memiliki pemahaman terhadap pemurnian mayat. Mayat pelat besi ini tampaknya sangat kuat dan tidak mudah untuk ditangani. Wajahnya menjadi gelisah, dan dia menurunkan tangannya dengan kejam. Li Qingshan, menurutku hilangnya Komandan Zuo dan yang lainnya ada hubungannya denganmu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka kami akan menganggapnya sebagai kontribusi kami untuk membunuh zombie Daois kali ini, kamu akan menjadi milikku di kota Jiaping. Aku akan melindungimu. Jika tidak, kontribusi Anda hanya akan berupa angka-angka yang tidak berguna. Anda bahkan tidak akan bisa membayar satu pun pil Qi Gathering. Petik 2. Li Qingshan berkata, setengah. Nafsu makan yang besar, Komandan Lao. Petik 2. Lao Xishan berkata, dan mayat pelat besi milikmu ini, juga merupakan bagian dari jalur yang tidak lazim. Itu harus diambil oleh penjaga Hawk Wolf, dan kamu harus menyerahkan metode operasinya juga. Li Qingshan berkata, tidak ada ruang untuk negosiasi. Lao Xishan berkata, tidak ada ruang untuk negosiasi. Karena Anda adalah bawahan saya, Anda harus mematuhi perintah saya, atau saya punya ribuan cara untuk berurusan dengan Anda. Jangan berpikir Anda bisa melarikan diri hanya karena Anda telah pergi ke sana. 100 aliran pemikiran. Saya mempunyai banyak teman baik yang mengembangkan aliran legalisme. Li Qingshan terdiam seolah sedang berpikir. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Kalau begitu kamu bisa mati. Apa katamu? Lao Xishan meningkatkan kewaspadaannya, tetapi yang dia lihat hanyalah Li Qingshan tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak mengeluarkan sedikit pun pembunuhan. Dia hanya menatapnya seperti sedang melihat orang mati. Di samping Li Qingshan, sebuah manik putih terbang dari tangan anak tampan yang tidak mengeluarkan aura sama sekali, bersiul di udara. Anak itu sebenarnya adalah praktisi Qi lapisan ke-6. Baru pada saat itulah Lao Xishan memahami bahwa Li Qingshan tidak hanya ingin membunuhnya. Dia bahkan punya kekuatan untuk membunuhnya. Li Qingshan, kamu berani membunuh atasanmu. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh hukum Gritsia? Lao Xishan memanggil pedang terbang yang mirip dengan milik Zuo Zibo dan menembakkannya. Tampaknya, itu juga merupakan senjata standar pengawal Hawk Wolf. Li Qingshan berkata, mengapa aku harus peduli terhadap hukum dengan bajingan sepertimu? Aku mengalami banyak kesulitan untuk membunuh Zuo Zibo, namun kamu masih tidak puas dengan tawaran yang sudah jadi. Kamu bahkan ingin memerasku apakah menurutmu aku mudah ditindas? Komandan omong kosong apa? Lagi pula aku akan membunuh satu, dan aku akan membunuh dua juga. Mati. Petik 2. Dentang. Bilah terbang itu bertabrakan dengan tasbih di udara. Tasbih itu menghempaskan pedang terbang itu, tapi hanya berhenti sejenak. Kekuatan Little N saat ini jauh melebihi lapisan ke-6. Lao Xishan baru saja menembus lapisan ke-6, jadi dia masih agak sulit mengendalikan artefak, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan Little N? Kamu membunuh Zuo Zibo. Mata Lao Xishan membelalak tak percaya saat mendengar itu. Dia berjuang untuk mempercayainya, dan Li Qingshan jelas telah memutuskan untuk membunuhnya, itulah sebabnya dia cukup berani untuk mengatakan hal ini padanya. Li Qingshan berkata, mengapa semua orang yang saya anggap hemat pada akhirnya menjadi begitu menyebalkan? Lao Xishan membentuk segel dengan tangannya, dan bilah terbang itu berputar di udara sebelum stabil kembali, menempel pada tasbih. Tiba-tiba, tasbih lain terbang ke arah wajahnya. Anak ini sebenarnya bisa mengendalikan dua artefak spiritual. Lao Xishan terkejut, tapi dia tidak panik. Dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia mulai mempertimbangkan untuk mundur. Selama dia kembali ke kota Jiaping dan melaporkan hal ini kepada penjaga Hawk Wolf, Li Qingshan akan menjadi buronan penjahat. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku hanya dengan dua artefak spiritual. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil jimat yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia mengaktifkannya dengan Qi yang sebenarnya, tetapi jimat itu tidak merespons sama sekali. Dia telah kehilangan semua perasaan di tangannya. Berbalik, dia menemukan tangannya yang memegang jimat itu telah menghilang. Hanya separuh lengannya yang tersisa. Itu telanjang,
memperlihatkan potongan daging dan tulang yang rapi. N kecil berdiri di dekatnya, memegang pisau tersembunyi di satu tangan dan tangan Lao Xishan yang terputus di tangan lainnya. Saat ini sedang terbakar, berubah menjadi api. Li Qingshan sedikit terkejut, karena pada dasarnya dia gagal melihat gerakan Little N. Terlepas dari kecepatannya sendiri, yang bahkan lebih cepat dari tasbih, dia tidak memiliki aura, tidak memiliki niat membunuh, tidak memiliki apapun. Sudah lama sekali sejak dia melihat Little N bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Dia tidak pernah mengira dia akan secepat itu. Kecuali dia melakukan daemonifikasi, mustahil untuk memahami gerakannya. Memikirkan kembali dengan hati-hati, sejak dia pergi ke keluarga Qian, N kecil telah melahap esensi daging dan darah beberapa ribu orang. Dia telah menggunakan tulang beberapa ribu orang untuk menghaluskan tulangnya sendiri. Tanpa disadari, kekuatan dan kecepatannya meroket. Kedua tasbih tengkorak telah ditempa dari dasar kekuatannya sendiri. Meskipun jalan tulang putih dan keindahan luar biasa memiliki bagian tentang penempaan artefak dan berbagai artefak di dalamnya masing-masing lebih kuat dari sebelumnya, tujuan mendasarnya tetaplah untuk memperkuat diri sendiri, untuk menempa tulang putih seseorang menjadi artefak yang paling menakutkan di dunia. Gadis kecil ini biasanya pendiam, tapi dia tidak pernah mengira dia sudah sekuat itu. Terlebih lagi, serangannya mantap, akurat, dan ganas. Dia benar-benar mewarisi warisannya. Episode 182. Lao Xishan mencengkeram lengannya yang terputus dan buru-buru mundur, berkata dengan kaget, "Apa yang kamu?" Matanya menatap tajam ke arah Little N, ingin menggunakan auranya untuk mengunci Little N, tapi yang dia dapatkan hanyalah ruang kosong. N kecil berdiri di rerumputan liar yang hampir menenggelamkannya. Dia menyingkirkan pedangnya yang tersembunyi dan diam-diam menatapnya. Kedua tasbih tengkorak tidak memanfaatkan situasi untuk menyerang dan kembali ke tangannya. Itu hanyalah sesuatu yang digunakan untuk menarik perhatian Lao Xishan. Pertarungan sebenarnya telah berakhir. Tidak ada setetes darah pun yang mengalir dari lengan yang terputus itu. Segera setelah itu, seluruh lengannya kehilangan rasa, hanya menimbulkan sedikit rasa sakit, diikuti dengan mati rasa yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Lapisan api merah pucat menempel pada lengan yang terputus dan membakar tubuh Lao Xishan. Lao Xishan ingin melarikan diri tetapi jatuh ke tanah, matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam. "Apa yang kamu?" Sebelum dia selesai berbicara, cahaya api bersinar dari dalam matanya, semakin terang. Nyala api keluar dari mata, mulut, dan hidungnya, menyulutnya dari dalam keluar. Semua nyala api mengalir kembali ke telapak tangan Little N dan kemudian menghilang sepenuhnya. Semuanya sealami menusuk semut di bawah pohon poplar besar. Dia kemudian menoleh dan menatap Li Qingshan dengan penuh harap, hampir berkata, "Cepat dan pujilah aku." Li Qingshan mengangkat alisnya dan berkata, "Bagus sekali, seperti yang diharapkan dari N kecilku." N kecil dengan malu-malu menundukkan kepalanya, wajahnya memerah saat sudut bibirnya sedikit melengkung. Li Qingshan meletakkan tangannya di pinggangnya, "Saya benar-benar harus bekerja keras. Jika ini terus berlanjut, bukankah pria sepertiku akan menjadi seseorang yang hidup dari seorang wanita?" Petik 2. Dia melambaikan tangannya dan energi sejati menyapu 100 kantong harta karun dan pisau artefak roh ke tangannya. Dia awalnya ingin kembali ke kota Jiaping bersama Komandan Lao dan juga memiliki seseorang sebagai saksi untuk membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya Zuo Zibo. Namun karena Lao Xishan ingin menjadi pejabat, maka dia mengubah ceritanya. Komandan Lao mengkhawatirkan Komandan Zuo dan memasuki gua zombie untuk mencarinya. Pada akhirnya, mereka berdua tersesat di gua bawah tanah yang mirip labirin. Terlepas dari apakah Anda percaya atau tidak, saya percaya. Dengan cara ini, dia sekarang memiliki 300 kantong harta karun dari praktisi Ki lapisan ke-6. Ada juga 100 kantong harta karun dari 7 praktisi Ki elit. Totalnya ada 100 kantong harta karun, sebuah kekayaan yang sangat besar. Dia tidak sabar untuk kembali ke kota Jiaping, jadi dia mulai menghitung keuntungannya saat itu juga. 100 kantong harta karun berjejer, dan mau tak mau dia merasa sedikit bersemangat. Dia pertama kali membuka 100 kantong harta karun dari 7 penjaga serigala hitam. Orang-orang ini telah berada di penjaga Hawkwolf selama bertahun-tahun, dan mereka semua adalah pembantu terpercaya Zuo Zibo. Mereka selalu dirawat dengan baik, sehingga mereka semua memiliki kekayaan yang besar. Benar-benar mengejutkan. Pada akhirnya, dia menemukan lebih dari 4.000 pil pengumpul Ki di kantong 100 harta karun Xianande. Ada lebih dari 1.000 Ki Gathering Pills. Selain itu, ada 300 pil ramuan, lusinan ramuan dengan kualitas lebih tinggi, lebih dari 100 batu roh, lebih dari 200 jimat, dan puluhan juta uang kertas perak. Membuka 100 kantong harta bukan hanya sekedar mengumpulkan rampasan perang. Ini juga merupakan proses yang sangat menarik dan istimewa, karena semua kultivator akan menganggapnya sebagai hal yang paling berharga. Kantong 100 harta karun yang paling umum digunakan ada di kantong 100 harta karun milik Dong Jin, jadi selain barang-barang yang pertama kali diperhatikan Li Qingshan, ada banyak barang lain-lain yang menarik. Dia bisa mengetahui temperamen dan minat seseorang hanya dengan melihatnya. 700 kantong harta karun mewakili 7 temperamen berbeda. Ada sitar di kantong 100 harta karun Xianande. Ada juga beberapa partitur musik. Hobi lelaki tua ini bisa dibilang elegan. Jika dia tidak mengikuti Zuo Zibo ke bawah tanah yang gelap gulita untuk melawannya, dia akan menemukan hutan bambu jauh di pegunungan untuk bermain sitar dan bernyanyi di musim semi. Bukankah itu bagus?
Gejian sebenarnya adalah seorang fetis. Ada beberapa dudou dan handuk keringat di kantong 100 harta karunnya. Siapa yang tahu dari mana dia mendapatkannya, yang membuat Li Qingshan meremehkannya. Di dalam kantong 100 harta karun penjaga serigala hitam yang tidak dikenal terdapat setumpuk surat yang tebal, yang membuat Li Qingshan tenggelam dalam pikirannya selama beberapa waktu. Tidak peduli siapa suami atau ayahnya, mustahil baginya untuk kembali ke rumah lagi. Namun, Li Qingshan tidak menyesal telah membunuhnya. Sejak dia memutuskan untuk menjelajah melampaui 9 surga, jalan yang dia lalui ditakdirkan bukan untuk menjadi jalan yang memungkinkan dia berhati lembut. Jika dia tidak membunuh, dia akan dibunuh. Itulah yang disebut kenyataan. Namun, ketika membunuh sudah menjadi kebiasaan, musuh-musuh ini pada dasarnya bukan lagi manusia di mata Li Qingshan. Mereka adalah objek humanoid yang dapat berbicara dan melawan. Yang perlu dia lakukan hanyalah menghancurkan, merobek, menghancurkan, dan menembusnya. Setelah itu, daging dan darah mereka akan dilahap oleh api Little N, seolah-olah mereka tidak pernah ada di dunia ini. Pada saat itu, sosok-sosok buram itu memulihkan konsep mereka tentang manusia, yang membuat Li Qingshan menghela nafas secara emosional. Dia mempertahankan hati dan kemanusiaan aslinya. 3 sisanya adalah komandan dan wakil komandan penjaga Hawkwolf dan zombie Daois. 100 kantong harta karun dari 3 praktisi kilapisan ke-6 adalah yang paling dihargai oleh Li Qingshan. Yang pertama dibuka adalah wakil komandan, Lao Zishan. Meskipun dia baru saja menembus lapisan ke-6, hanya 100 kantong harta karunnya yang jauh lebih besar. Itu seukuran rumah kecil. Namun, barang-barang di dalamnya sedikit kurang. Jumlahnya bahkan tidak sebanyak yang dimiliki Xianande, yang membuat Li Qingshan agak kecewa. Karena Lao Zishan selalu ditekan oleh Zuo Zibo, ditambah dengan fakta bahwa dia baru saja menembus lapisan ke-6, dia telah menggunakan sejumlah besar sumber daya dalam budidaya terpencil. Pada akhirnya, zombie Daois tidak mengecewakan Li Qingshan. Ada hampir 2000 pil Qi Gathering dan 50 atau 60 batu spiritual, yang setara dengan kekayaan 3 atau 4 penjaga Hawkwolf. Namun, dia tidak memiliki jimat apapun, jadi dia selalu bersembunyi di balik bayang-bayang dan mengendalikan mayat. Dia tidak banyak berguna bagi mereka. Li Qingshan juga menemukan sesuatu yang sangat menarik. Itu adalah peta aneh yang menyerupai peta mental, tetapi ketika dia menyalurkan Qi aslinya ke dalamnya, garis 3 dimensi yang tak terhitung jumlahnya muncul di peta. Li Qingshan langsung tahu bahwa ini adalah peta bawah tanah. Itu lebih dari 100 kali lebih besar dari apa yang ditemukan Hao Pingyang dengan serangga mekanisnya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia pada dasarnya akan kesulitan untuk percaya bahwa sebenarnya ada dunia yang begitu luas di bawah tanah di dalam gua yang gelap gulita. Faktanya, ada gua di bawah kakinya di kota Jiaping, dan gua zombie bukanlah satu-satunya pintu masuk. Ada satu lagi di dekat kota Jiaping. Gua itu berakhir di tepi peta. Jelas, itu jauh dari peta lengkap. Ada banyak titik terang yang ditandai di sana, tapi dia tidak tahu apa maksudnya. Li Qingshan menyimpan peta mental bawah tanah dengan hati-hati. Pada saat-saat tertentu, peta ini bahkan mungkin lebih berharga daripada artefak spiritual tingkat tinggi. Peta inilah yang memungkinkan zombie Daois bergerak di bawah tanah, menghindari bounty penjaga Hawkwolf, dan muncul di mana saja kapan saja untuk mengumpulkan mayat. Yang terakhir dia buka adalah 100 kantong harta karun Zuo Zibo. Saat dia menyalurkan Qi aslinya ke dalamnya, 100 kantong harta karun terbentang ke dalam ruang yang sangat besar. Itu bahkan lebih besar dari 100 kantong harta karun zombie Daois. Itu seperti gudang besar, penuh dengan berbagai barang. Meskipun Li Qingshan telah memeriksanya secara kasar sebelum berada di bawah tanah, dia masih merasa terkejut saat melihatnya lagi. Ini adalah 100 kantong harta karun terbesar yang pernah diperolehnya. Hanya 100 kantong harta karun itu sendiri yang merupakan artefak spiritual yang berharga. Dan, barang-barang di dalamnya pasti bernilai 100 kantong harta karun. Ada lebih dari 3000 pil Qi Gathering saja. Jumlah ini bukanlah jumlah yang besar untuk seseorang yang berstatus Zuo Zibo, tapi ada lebih dari 700 pil ratus rumput. Ini mungkin adalah pil yang digunakan Zuo Zibo untuk budidaya sehari-harinya, itulah sebabnya dia tidak menimbun terlalu banyak pil pengumpul Qi. Li Qingshan membuka botol kecil. Ada pil transparan yang berkilau seperti embun di dalamnya. Itu sebenarnya adalah pil Pearl Dew yang pernah dia telan di masa lalu. Di masa lalu, hanya satu pil Pearl Dew yang membuat semua praktisi Qi terkejut. Namun, dia membuka beberapa botol secara berurutan. Itu semua adalah pil Pearl Dew. Jika dihitung, jumlahnya ada 35. Nilai total pil 100 rumput lebih besar daripada pil Qi Gathering, sedangkan nilai pil Pearl Dew mungkin bahkan lebih besar. Selain itu, masih ada beberapa jenis pil lainnya, totalnya beberapa lusin. Mereka tidak diberi label. Dia tidak tahu banyak tentang pil, jadi dia bahkan tidak bisa menyebutkan namanya. Namun, aura yang mereka keluarkan tidak lebih lemah dari pil Pearl Dew. Ada juga pisau terbang kelas menengah cadangan, 33 jimat kelas menengah, 120 jimat kelas rendah, dan 211 batu spiritual. Hasilnya, dia mendapatkan hampir 10.000 pil pengumpul Qi, lebih dari 1.000 pil 100 rumput, 100 pil bermutu tinggi, beberapa ratus batu spiritual dengan kualitas lain-lain, 7 artefak spiritual tingkat rendah, 3 artefak spiritual kelas menengah, dan beberapa 100 jimat. Dia tidak perlu khawatir lagi tidak memiliki cukup pil untuk mendukung budidayanya. Jika dia memakan semua pil ini dan mengubahnya menjadi Qi dan Daemon Qi sejati, tingkat kultivasi apa yang akan dia capai?
Begitu Li Qingshan memikirkannya, dia menjadi asyik. Sangat disayangkan bahwa dia membutuhkan pengakuan dari seorang komandan setidaknya untuk menyelesaikan misi zombie Daois. Dia tidak bisa menukarnya dengan pil untuk saat ini. Namun, dia mungkin tidak akan kekurangan pil untuk waktu yang lama, jadi dia tidak terburu-buru. Dia percaya bahwa tidak lama lagi, para petinggi akan mengirimkan komandan baru. Namun, dia telah kehilangan 2 komandan dan 7 penjaga elit Hawkwolf sekaligus. Para petinggi pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Dia perlu memberikan penjelasan. Ketika Li Qingshan kembali ke kota Jiaping dalam semalam, hari belum genap tengah malam. Dia tidak membuat khawatir siapapun seperti sebelumnya. Kembali ke gunung, dia melihat bangunan kecilnya menyala. Dia melirik Little N dan diam-diam mendekati gedung itu. Aura praktisi Qi terpancar dari gedung, tetapi tidak kuat, hanya di lapisan ketiga. Apalagi auranya agak familiar. Sambil berpikir, dia teringat milik siapa aura itu. Jendela di lantai 2 tiba-tiba terbuka. Li Qingshan bertanya dengan keras, "Qian Rongzi, apa yang kamu lakukan di kamarku?" Orang yang ada di kamarnya di tengah malam sebenarnya adalah Qian Rongzi. Dia duduk di tempat tidur, bermeditasi. Rambutnya menutupi bahunya, dan pakaiannya acak-acakan. Sepertinya dia memperlakukan tempat ini sebagai kamarnya sendiri. Qian Rongzi sedikit terkejut sebelum memulihkan ketenangannya. Dia tersenyum. "Aku jelas sedang menunggumu." Senyumannya menawan dan menggugah jiwa. Li Qingshan mengerutkan kening. "Kamu berlatih seni pesona suatu sekte. Dan dia bahkan telah mencapai lapisan ketiga." Qian Rongzi berkata, "Sayang sekali aku masih belum bisa memikatmu. Juga, saya sudah memberikan gedung ini kepada saya. Itu tidak bisa dianggap sebagai kamarmu lagi." Petik 2. Li Qingshan mengerutkan kening. "Apa?" Qian Rongzi berkata, "Kamu tidak perlu terkejut. Itu karena semua orang di gunung yakin kamu pasti sudah mati. Mereka jelas tidak akan meninggalkan gedung ini demi orang mati." Li Qingshan berkata, "Tapi kamu pindah ke sini." Episode 183. Li Qingshan menggigil. Dia merasa masih meremehkan wanita ini. Dia jelas bukan tipe orang yang menjual tubuhnya untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, atau orang mesum dengan pikiran yang menyimpang. Bahkan seseorang seperti Zuo Zibo, yang menganggap dirinya cerdas, tidak dapat dibandingkan dengannya. Gereja suci. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu datang ke sini hanya untuk memberitahuku hal ini? Atau kamu menginginkan sesuatu dariku? Dia menyipitkan matanya. Ini bukan pertama kalinya Qian Rongzi memprovokasi niat membunuhnya, tapi dia selalu mampu dengan cerdik untuk tidak melewati batas, sehingga tidak memberinya alasan untuk membunuhnya. Bagaimana dengan kali ini? Apakah akan ada pengecualian? Dihadapkan pada serangkaian pertanyaan Li Qingshan, Qian Rongzi tersenyum manis dan berkata, "Tahukah kamu? Sekte bertekad untuk menjadikan anak itu di sisimu. Anda tidak tahu nilai aspek keharuman dan keindahan surgawi bagi sekte. Master sekte secara pribadi telah memerintahkan bahwa meskipun itu berarti berselisih dengan Komandan Serigala Merah, Hua Sengshan, kita harus mendapatkan anak itu." Petik 2. Kemudian, murid Li Qingshan menyusut. Sekte bersedia melakukan sejauh ini demi Little N. Lalu kamu tidak mungkin menyerahkan anak itu. Alasan mengapa saya kembali adalah karena saya diutus untuk mengawasi masalah ini. Jika Zuo Zibo tidak dapat menyerahkan anak itu kepada sekte, maka seseorang yang lebih kuat akan segera mengambil tindakan. Jika mereka masih gagal, maka tidak lama kemudian, keempat nenek dari sekte, dan bahkan master sekte dan wakil master sekte, akan datang ke kota Jiaping. Saya tidak tahu apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda. Petik 2. Li Qingshan tidak menyangkalnya. Jika dia tidak mengambil tindakan pencegahan, maka dia tidak akan bisa melarikan diri dari kelompok ahli di kota Jiaping ini. Informasi dari Qian Rongzi ini sangat penting. Kenapa kamu memberitahuku ini? Bukankah kamu sudah bergabung dengan sekte? Sekte. Qian Rongzi tersenyum menghina. Dia mengayunkan pinggulnya dan berjalan ke depan. Dia mengaitkan pergelangan tangannya di leher Li Qingshan dan menempelkan seluruh tubuhnya ke tubuh Li Qingshan, yang lembut menempel di dada Li Qingshan dan dengan lembut mengusapnya. "Karena aku lebih menyukaimu." Li Qingshan, sebaliknya, bahkan lebih waspada. Bagi praktisi Qi biasa, ketika mereka bergabung dengan sekte yang baik, siapa di antara mereka yang tidak berhati-hati seolah-olah sedang menginjak es tipis? Berapa banyak dari mereka yang bisa meremehkan dirinya? Ini bukan ketidaktahuan atau kesombongan, tapi dia sudah merencanakannya sejak awal. Kesombongan yang tertanam di tulangnya sepertinya familiar. Saat dia menekan tubuhnya yang lembut dan empuk memancarkan rasa lengket dan suram, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Perasaan Qian Rongzi hampir sama. Kekerasan yang membara di tubuh Li Qingshan membuatnya merasakan bahaya yang tak terkendali. Kurung buka petik 2 kurung tutup. Jadi, seorang pria dan seorang wanita sendirian di dalam sebuah ruangan, saling bersentuhan secara intim, namun sulit bagi mereka untuk memiliki perasaan yang ambigu. Mereka hanya bisa merasakan bahaya dan kedinginan yang tak tertahankan. Li Qingshan berkata dengan acuh tak acuh, "Pergi." Qian Rongzi mundur selangkah dan merapikan rambutnya. "Lupakan saja, pria yang membosankan. Ini upahmu." Li Qingshan mengeluarkan beberapa barang dari 100 kantong harta karunnya. Ada pil afrodisiak dan ratusan pil ramuan yang dia dapatkan dari Zhao Liangqing, pedang terbang kelas menengah, dan buku rahasia kecil. Selain pedang terbang, dia tidak membutuhkan semua ini.
Qian Rongzi mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Saya suka pria yang murah hati. Dia mengambil barang-barang ini dan membuka-buka buku rahasia kecil terlebih dahulu. Saat dia membalik ke halaman tertentu, matanya tiba-tiba berbinar. Kemudian, dia melemparkan pedang terbang itu kembali ke Li Qingshan. Tapi aku tidak pelit. Kamu tidak memerlukan sisa barang-barang ini, jadi aku akan mengambilnya. Artefak roh kelas menengah yang dirindukan oleh praktisi Qi biasa dengan santai dilemparkan oleh dua praktisi Qi tingkat rendah. Li Qingshan berkata, kalau begitu kita akan bertemu lagi. Sejak dia menerima berita tersebut, dia tidak bisa terus tinggal di kota Jiaping dan menunggu orang lain datang dan menangkapnya. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertahan melawan sekte besar yang telah bergerak dengan kekuatan penuh tanpa mempedulikan hal lain. Terlebih lagi, dia tidak perlu bertahan melawan mereka. Dengan banyaknya sumber daya di tangannya, menemukan tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan dan meningkatkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Selama dia menjadi cukup kuat, pintu itu secara alami tidak akan menjadi masalah. Qian Rongzi berkata, tunggu, apakah kamu ingin mendapatkan 100 kantong harta karun dari praktisi Qi lapis ke-6? Li Qingshan berkata, di mana? Qian Rongzi berkata, di kota Jiaping ini. Pemimpin lantai baru gedung ini adalah salah satu saudara bela diri seniorku. Awalnya, niat ketua sekte adalah jika Zuo Zibo tidak dapat menangkap anak itu, maka dia akan melakukannya. Seolah-olah belati itu telah terungkap, dan motif sebenarnya akhirnya terungkap. Orang ini adalah putra wakil ketua sekte. Dia paling suka memperkosa wanita dari keluarga baik-baik. Selama dia melihat wanita cantik di jalanan, dia pasti akan mengunjungi rumah mereka di malam hari dan melakukan apapun yang dia inginkan, dengan kemampuannya sebagai praktisi Qi. Li Qingshan bertanya dengan ragu, penjaga Hawkwolf di prefektur Clear River tidak peduli. Sangat sulit bagi wanita biasa untuk menolak beberapa tipe muslihat sekte ini. Ada banyak orang yang tergila-gila padanya. Bahkan beberapa orang yang melakukan kekerasan harus menjaga reputasi mereka. Mereka akan mengancamnya sebelum memberikannya perak. Jika masyarakat tidak melaporkannya, pihak berwenang tidak akan menyelidikinya, jadi tentu saja mereka akan berhenti begitu saja. Li Qingshan berkata, kamu ingin aku membantumu membunuhnya? Tidak, aku ingin kamu membantuku menangkapnya hidup-hidup. Ada cukup banyak barang bagus di dalam kantong 100 harta karunnya. Semuanya milikmu. Aku hanya ingin metode penanaman dan pil sekte yang tidak dapat kamu gunakan, baiklah. Qian Rongzi bertanya dengan sangat tulus. Li Qingshan tenggelam dalam pikirannya. Dengan betapa murah hati wanita ini, dia benar-benar memikirkan hal lain. Dia sebenarnya ingin menggunakannya untuk melawan sesama murid. Namun, sekte tersebut selalu menjadi musuhnya. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Nenek Simen secara pribadi sejak lama. Karena dia akan lari sekarang, alangkah baiknya jika dia melakukannya terlebih dahulu. Ini adalah permintaan yang tidak bisa dia tolak. Qian Rongzi berkata, dalam perjalanan ke sini, dia terus memberitahuku bahwa dia sangat ingin mencoba aspek keharuman dan kecantikan surgawi. Tidak masalah meskipun dia sedikit lebih muda. Li Qingshan mengangkat kepalanya, dan cahaya merah melintas di matanya. Oh, kalau begitu aku ingin mencobanya. Mematikan lampu, mereka meninggalkan kediaman. Qian Rongzi melihat Little N dalam kegelapan dan langsung terpana. Anak ini, sangat bersih. Apa yang dilihatnya bukanlah aspek keharuman dan keindahan surgawi. Rasa kebersihan yang aneh itu mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan secara mendalam oleh dia, yang telah mengalami begitu banyak pengalaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, ingin menyentuh pipi Little N. Namun, dia menahan diri, seolah-olah dia takut ketidakmurniannya akan mencemari kemurnian ini. N kecil mengulurkan tangannya dan menepuk punggung tangan Qian Rongzi. Dia tampaknya tidak memiliki niat buruk terhadap wanita yang telah membantunya memahami jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Tangan Qian Rongzi sedikit menyusut ke belakang seolah dia tersanjung. Lalu, dia tersenyum. Pantas saja kamu tidak mau menyerahkannya. Bahkan aku bisa berselisih dengan siapapun demi dia. Li Qingshan berkata, kamu selalu berselisih dengan siapapun demi kentunganmu sendiri. Qian Rongzi bertanya, apakah ada yang salah dengan itu? Li Qingshan tidak berkata apa-apa. Berjalan melalui gang-gang gelap, Li Qingshan berada sangat dekat dengan Qian Rongzi. Dia tidak sepenuhnya mempercayai wanita berlidah perak ini. Dia khawatir dia akan melihat keempat nenek tergeletak dalam penyergapan begitu dia memasuki gedung. Dia perlu menjaga jarak agar dia bisa membunuhnya dalam satu serangan. N kecil dan mayat pelat besi tertinggal jauh di belakang, siap memberikan dukungan kepada Li Qingshan kapan saja. Bangunan di kejauhan bersinar dengan cahaya redup. Itu sudah dibeli kembali oleh sekte tersebut. Saat ini sedang direnovasi, dan akan segera dibuka kembali. Dia mendengarkan dengan cermat sepanjang waktu. Detak jantung dan pernapasannya tetap stabil sepanjang waktu. Dia tidak panik sama sekali. Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu mewaspadaiku. Kenapa aku melakukan sesuatu yang tidak menguntungkanku? Bahkan jika sekte itu membunuhmu, mereka tidak akan memberiku banyak dari apa yang kamu miliki. Sebagai anjing orang lain, yang saya dapatkan hanyalah daging yang mereka buang. Namun, saya suka makan potongan besar dan segar. Qian Rongzi menjilat bibirnya. Li Qingshan diam-diam menyetujuinya. Dia tidak perlu khawatir dia mengambil risiko. Dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk sekte tersebut dan menggunakan dirinya sebagai umpan.
Qian Rongzi melanjutkan, sebenarnya, jika Qian Yanyan bersedia menyerahkan posisi Master Sekte kepadaku, aku tidak akan menghancurkan keluarga Qian. Demi memaksimalkan keuntungannya, kebencian bukanlah apa-apa. Tapi aku akan menguras semua milik keluarga Qian sebelum menemukan mereka satu persatu dan perlahan menyiksa mereka sampai mati. Hehe, di tengah tawa gilanya, dia sepertinya melampiaskan kesuramannya yang tidak bisa dia ceritakan kepada orang lain. Justru karena Li Qingshan telah memahaminya sehingga dia tidak perlu bersusah payah bersembunyi. Mereka tiba di gedung itu. Li Qingshan menghapus seluruh auranya dan melangkah ke dalam kegelapan. Tidak ada penyergapan atau pengepungan. Bangunan itu gelap gulita, hanya gadis terbang di langit-langit yang terus menari. Qian Rongzi tercengang. Dia jelas berada dalam jangkauannya, tetapi jika dia tidak melihat, dia sebenarnya tidak bisa merasakan aura Li Qingshan sama sekali. Teknik penyembunyian aura semacam ini adalah metode yang ampuh untuk menundukkan musuh. Itu sempurna untuk pembunuhan. Ketika mereka sampai di lantai atas, Li Qingshan merasakan aura yang kuat. Tampaknya tidak lebih lemah dari Zuo Zibo, dan dia mengungkapkan ekspresi hati-hati. Qian Rongzi menatap Li Qingshan dengan penuh arti, lalu membuka pintu dan masuk. Li Qingshan mendengar suara cabul seorang pemuda. Adik junior, kamu di sini. Apakah kamu merindukanku? Suara Qian Rongzi terdengar dingin. Kakak senior, jangan melangkah terlalu jauh. Hal ini justru membangkitkan hasrat pria untuk menaklukkan lebih dari sekadar suara menyanjung. Pria itu berkata, saya ingin pergi terlalu jauh agar Anda tidak bisa melihatnya. Pakaian saling bergesekan, dan suara pelukan dan ciuman terdengar. Kakak senior, hentikan. Qian Rongzi menolak. Dia memeluk pria itu di pelukannya dan berbalik. Dia melihat ke pintu yang terbuka, matanya sedikit dipenuhi kegembiraan. Li Qingshan menginjak karpet tebal dan masuk tanpa bersuara. Namun, setebal apapun karpetnya, tetap saja ada suara. Ia bisa bersembunyi dari orang biasa, tapi tidak bisa bersembunyi dari pendengaran praktisi Qi lapisan ke-6. Pria itu baru saja hendak berbalik untuk melihat ketika bibir merah Qian Rongzi mencium bibirnya. Kesadarannya sedikit terganggu, dan reaksinya sedikit lebih lambat. Pada saat dia merasakan desiran angin di belakangnya, semuanya sudah terlambat. Li Qingshan menempuh jarak beberapa meter dengan satu langkah. Dia mengangkat tangannya dan menempelkan jimat pengaman tubuh tingkat rendah di punggung pria itu. Dia menemukan jimat ini di kantong 100 harta karun Zuo Zibo. Ini khusus digunakan untuk menangani praktisi Qi yang perlu ditangkap hidup-hidup agar mereka dapat diinterogasi untuk mendapatkan informasi. Jimat itu melepaskan cincin cahaya spiritual yang menutupi seluruh tubuh pria itu. Pria itu langsung membeku, seolah-olah dia dibekukan oleh lapisan es yang tak terlihat. Pria itu awalnya kaget, lalu marah. Dia mengedarkan ki sejatinya dengan sekuat tenaga dan menyerang lapisan es yang tak terlihat. Bagaimanapun, itu hanyalah jimat tingkat rendah. Itu hanya bisa bertahan sesaat melawan praktisi Qi lapisan ke-6, tapi itu sudah cukup. Li Qingshan bergerak seperti kilat dan meraih sendi lengan pria itu. Namun, gelombang truki secara alami melindungi tubuhnya. Seolah-olah dia sedang meraih tabung karet yang keras, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Episode 184. Mata Li Qingshan sedikit menyipit. Otot-otot di lengannya menonjol, dan kekuatan ledakan muncul dari tangannya. Ada retakan tajam. Mata pria itu tiba-tiba melebar. Apa yang terjadi selanjutnya sangatlah sederhana. Li Qingshan menyerang lagi, dan dengan serangkaian suara yang tajam, dia menghancurkan semua sendi di anggota tubuh pria itu. Tepat ketika pria itu ingin menangis, Li Qingshan mencengkeram lehernya. Ki sejati menyapu 100 kantong harta karun di sampingnya dan mengembalikannya ke tangan Li Qingshan. Tanpa 100 kantong harta karun mereka, sebagian besar praktisi Qi seperti harimau ompong. Jika mereka tidak bisa menggunakan anggota tubuhnya juga, mereka akan menjadi seperti harimau yang lumpuh. Segalanya begitu mudah sehingga sedikit melebihi ekspektasi Li Qingshan. Namun, selama seorang praktisi Qi masih memiliki sepotong Qi sejati di lautan Qi mereka, mereka tidak akan sepenuhnya ditundukkan. Dia sudah bersiap untuk apa yang harus dilakukan selanjutnya, tapi yang dia lihat hanyalah wajah pria itu yang memelintir kesakitan. Qi sejatinya berantakan, seolah-olah dia kehilangan kemampuan untuk melawan, yang membuatnya agak terkejut. Jika itu adalah praktisi Qi seperti Zuo Zibo, bahkan pedang dan pedang pun tidak akan mampu menghentikannya untuk mengerahkan Qi aslinya. Tentu saja, jika itu adalah Zuo Zibo, dia tidak akan pernah tertipu oleh serangan diam-diam yang begitu sederhana. Bahkan jika dia tidak dapat merasakan aura apapun atau mendengar suara apapun, naluri bahayanya saja sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Namun, sebagai putra ketua sekte, pria ini telah dimanja sejak kecil. Dia hanya merasakan kelembutan wanita. Dia belum pernah diperlakukan sedemikian kasar sebelumnya, dia juga belum pernah mengalami rasa sakit seperti itu. Sangat menyakitkan sampai dia melupakan segalanya. Jimat yang melumpuhkan itu bertahan sedikit lebih lama sebelum Qi sejati yang meluap menerobosnya. Sebelum Li Qingshan dapat melakukan apapun, Qian Rongzi telah mengeluarkan belenggu logam dan memasangkannya di leher dan tangan pria itu. Belenggu itu berkedip-kedip. Itu sebenarnya adalah artefak spiritual tingkat rendah, dan itu adalah artefak spiritual tingkat rendah yang sangat langka untuk menahan musuh. Ada elang hitam terukir di atasnya. Dalam sekejap mata, kedua cakar elang itu meraih tangan pria itu. Paruh elang menahan kepala pria itu di mulutnya. Itu jelas merupakan produk dari penjaga Hawkwolf. Tak perlu dikatakan lagi bahwa itu berasal dari Zuo Zibo.
Ki sejati pria itu yang sudah acak-acakan dikurung oleh belenggu. Kemudian, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan karena kesakitan. Hal ini membuat Li Qingshan agak terkejut. Sekali lagi, dia menyadari bahwa kekuatan seorang praktisi Qi tidak dapat diungkapkan hanya dengan angka pada lapisan kelima atau keenam. Kemauan, temperamen, dan kecepatan reaksi merupakan faktor penting. Selalu merupakan elemen yang sangat diperlukan. Jika orang ini telah membuat persiapan yang cukup, dia mungkin bisa menampilkan kekuatan praktisi Qi lapisan keenam. Dia bahkan mungkin bisa menggunakan kartu truf yang diberikan ayahnya untuk membunuh praktisi Qi yang levelnya sama dengannya. Namun, ketika dihadapkan pada situasi yang tidak terduga, kekuatan aslinya akan terungkap, dan dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Qian Rongzi berkata, turunkan dia. Dentang, di istana bawah tanah, Li Qingshan adalah seorang pria dengan hanya baju besi di tubuhnya. Bahkan jika dia tidak memiliki artefak roh, praktisi Qi lapisan ke-6 masih dapat menggunakan artefak di sampingnya. Agak merepotkan. Pria itu terbangun dari rasa sakitnya. Dia cukup tampan, hanya saja wajahnya pucat dan bengkok hingga tak bisa dikenali lagi. Dia berkata dengan terkejut dan marah, Qian Rongzi, apa yang kamu lakukan? Kakakmu adalah Li Qingshan. Dia telah melihat potret Li Qingshan sebelum berangkat. Li Qingshan berkata, kamu adalah anggota sekte ini, kan? Pria itu berkata, saya Wei Yingji. Ayah saya adalah ketua sekte. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lepaskan aku. Aku bahkan bisa mengampuni hidupmu. Petik 2. Apa, Master Sekte, Qian Rongzi, kamu menipuku. Anda benar-benar membuat saya menyinggung sosok penting seperti itu. Li Qingshan terkejut. Dia menjadi takut dan berkata dengan sopan, Tuan Muda Sekte, mengapa Anda datang ke kota Jiaping? Melihat Li Qingshan ketakutan, Wei Yingji menjadi lebih agresif. Dia berkata, cepat lepaskan aku, lalu serahkan anak dengan aspek keharuman dan keindahan surgawi itu di sampingmu. Ketakutan di wajah Li Qingshan menghilang. Dia menghela napas dan berkata, sepertinya saya tidak menemukan orang yang salah. Meskipun apa yang dikatakan Qian Rongzi tidak sepenuhnya benar, itu tidak jauh dari kebenaran. Namun, orang ini adalah praktisi Qi lapisan ke-6 terlemah yang pernah dilihat Li Qingshan. Dengan kecerdasan seperti ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa berkultivasi hingga lapisan ke-6. Qian Rongzi tersenyum. Betapa bodohnya, Wei Yingji sepertinya memahami sesuatu. Qian Rongzi, kamu pengkhianat, lepaskan aku. Kalau tidak, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Aduh, dia meronta, dan rasa sakit datang dari persendiannya yang remuk. Dia jatuh ke tanah, tidak berani bergerak. Qian Rongzi tidak memperhatikannya. Dia berkata kepada Li Qingshan, lihat apa yang ada di dalam kantong 100 harta karun. Setelah Li Qingshan memeriksa 100 kantong harta karun, dia menemukan bahwa tidak banyak pil pengumpul Qi, hanya 500. Namun, batu roh jumlahnya cukup banyak, lebih dari 300. Namun, sebenarnya ada dua senjata spiritual kelas menengah. Salah satunya adalah pedang terbang, dan yang lainnya adalah gelang seperti gelang. Secara alami ada lusinan jimat spiritual, tetapi ada yang langka yang bermutu tinggi. Desain yang digambar di atasnya sangat familiar bagi Li Qingshan. Itu adalah jimat kekuatan Vajra, tapi garisnya 10 kali lebih rumit. Sepertinya itu adalah jimat penyelamat hidup yang diberikan ayahnya. Namun, ini bukan pertama kalinya Li Qingshan melihat murid telanjang. Bahkan jika Anda memiliki 1000 metode untuk dimasukkan ke dalam kantong 100 harta karun, tidak ada gunanya jika Anda tidak membawanya. Berdasarkan perjanjian, Li Qingshan memberi Qian Rongzi formula yang hebat. Qian Rongzi segera membaliknya. Dia baru saja memasuki sekte tersebut belum lama ini, dan baru mempelajari banyak aturan sekte. Dia perlu melalui masa pengujian sebelum dia menerima ajaran yang benar. Tapi sekarang, belum genap 2 jam berlalu, dan dia telah mengumpulkan formula besar dan kecil. Dia telah menemukan jalan menuju alam tertinggi dari praktisi Qi. Li Qingshan mengeluarkan selusin botol pil gairah dan pil penenang. Ini adalah pil yang digunakan oleh sekte untuk budidaya, dan dia memberikannya kepada Qian Rongzi. Qian Rongzi menerimanya sambil tersenyum. Ketika Wei Yingji melihat mereka berdua membagi barang-barangnya di depannya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Mengabaikan rasa sakitnya, gelombang Qi sejati yang dahsyat melonjak dari laut Qi dantiannya, bergegas menuju Li Qingshan dan Qian Rongzi seperti gelombang yang mengamuk. Di ruangan batu kecil, angin kencang menderu-deru. Ini bahkan jika Jia Ying menahan diri, jika tidak, akan lebih buruk lagi. Qian Rongzi mengeluarkan pemecah air dan menebas ke bawah, membelah Qi yang sebenarnya menjadi 2. Qi yang sebenarnya menghantam dinding batu di belakangnya, dan lapisan pasir halus jatuh. Li Qingshan, sebaliknya, tidak bergerak sama sekali, membiarkan Qi yang sebenarnya mengenai tubuhnya. Qi sejati yang sangat murni di tubuhnya secara otomatis melindungi tubuhnya, dan fisiknya juga kuat, sehingga dia tidak terluka sama sekali. Jika dia memiliki koordinasi tangan dan kakinya untuk melancarkan suatu gerakan, itu mungkin akan menjadi sedikit ancaman. Tapi untuk hal seperti ini, itu sama sekali tidak ada artinya, dan sebaliknya, itu hanya membuang-buang Qi yang sebenarnya. Li Qingshan tiba-tiba mengeluarkan sebotol pil obat, ini. Petik 2. Mata Qian Rongzi berbinar, dan dia berkata, ini juga merupakan pil obat khusus dari sekte tersebut. Ini dapat memurnikan Qi sejati, dan merupakan obat roh yang langka. Li Qingshan berkata, jika kamu mengatakan itu, apakah kamu tidak takut aku akan merebutnya?
Qian Rongzi menjawab dengan pertanyaan, bisakah? Aku tidak akan melakukannya. Li Qingshan melemparkan pil angin musim semi dan hujan ke Qian Rongzi, bukan hanya karena janjinya, tetapi juga karena ki aslinya telah dimurnikan oleh cincin Sumeru, jadi dia tidak memerlukan pil angin musim semi dan hujan ini sama sekali. Qian Rongzi tersenyum manis, pil angin musim semi dan hujan ini adalah bagian yang sangat penting dari rencananya. Jadi saya bersedia bekerja sama dengan Anda, dan saya bahkan mungkin bisa membantu Anda di masa depan. Jika Anda ingin berurusan dengan sekte ini, silakan temukan saya. Saya pasti akan membantu Anda, dan saya akan membantu Anda. Aku akan mengikutimu dan memakan sisa makanannya. Li Qingshan merasa bahwa dia memiliki kemurahan hati yang jarang terlihat pada gadis normal. Dia kejam dan tanpa ampun, dan memiliki ambisi yang tinggi. Dibandingkan dengan orang-orang kecil yang hanya tahu cara membuat rencana demi keuntungan pribadi, orang seperti dia 100 kali lebih menakutkan. Sisa, dia tidak rela merangkak di tanah selamanya, menjadi ular berbisa. Dia akan terus mendaki ke atas, naik ke langit, dan menjadi naga beracun yang dapat menjungkirbalikkan langit dan bumi. Dia memiliki firasat samar bahwa sekte itu mungkin akan berakhir seperti keluarga Qian, hancur karena wanita ini. Berdasarkan teori bahwa musuh dari musuhku adalah temanku, mungkin dia benar-benar bisa membantunya, tapi dia tidak akan pernah menyukai orang seperti itu. Setelah membagi barang-barangnya, dia menyimpan 100 kantong harta karunnya ke dadanya dan pergi dengan bersih. Dia tidak ingin tinggal bersama wanita ini. Setelah kepergian Li Qingshan, ekspresi Qian Rongzi mereda. Dia juga merasa jauh lebih nyaman. Dia duduk di tanah dan membalik-balik dua metode budidaya. Pada saat ini, Wei Yingji juga sepertinya memahami situasinya saat ini. Dia memohon, Rongzi, kita senior dan junior, jadi mengapa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Jika kamu tidak ingin menjadi pelacur, maka kamu tidak harus menjadi pelacur. Aku akan bicara dengan istriku, ayah. Qian Rongzi dari sekte telah kembali. Selain memintanya untuk membantu mengamati gerakan Li Qingshan, dia sebenarnya ingin dia mengambil alih posisi Furong sebagai pelacur. Ini bukanlah penghinaan yang disengaja. Para wanita sekte harus bergantung pada vitalitas pria untuk berkultivasi. Namun, itu juga merupakan ujian dan ujian. Kebanyakan wanita tidak mau berakhir di rumah bordil dan menjalani kehidupan di mana bibir mereka dicicipi oleh banyak orang. Hanya dengan sepenuhnya menerima cita-cita sekte tersebut barulah mereka dapat benar-benar mewarisi warisan mereka. Sebelum Wei Yingji, Qian Rongzi agak mulia dan dingin, yang membuatnya berpikir dia telah mengkhianatinya karena dia tidak puas dengan hal ini. Qian Rongzi bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, menjadi pelacur bukanlah apa-apa, tapi jika aku hanya mengandalkan vitalitas pria biasa untuk melewati hari-hariku, dan aku harus diperas olehmu, kapan aku akan berhasil? Di sekte tersebut, ada hubungan tuan pelayan antara budidaya ganda pria dan wanita. Yang lebih lemah pasti akan menderita kerugian. Jika mereka mengikuti aturan orang lain dan merangkak selangkah demi selangkah, mereka akan berada di bawah kendali orang lain selama sisa hidup mereka. Wei Yingji terkejut. Dia memaksakan senyum. Kamu merasa kultivasimu lambat. Saya akan meminta ayah saya untuk memberi Anda lebih banyak pil obat. Dia bertanggung jawab atas semua urusan di sekte tersebut. Namun dalam hatinya, dia memikirkan bagaimana dia akan meretas Qian Rongzi menjadi ribuan bagian setelah dia melarikan diri. Namun, kemampuan aktingnya benar-benar biasa-biasa saja, dan Qian Rongzi sama sekali tidak melihat kemampuan aktingnya yang canggung. Qian Rongzi berkata, itu benar. Jika benda tua itu tidak menjadikan wanita di sekte itu sebagai kuali manusiamu dan memberimu pil obat yang bagus, bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa berkembang ke lapisan ke-6 alam pemurnian aura? Saya mendengar bahwa ada teknik kecil yang sangat bagus dalam rumusnya, saya menemukannya. Seperti yang diharapkan, hanya jika kedua rumus digabungkan barulah selesai. Petik 2. Wei Yingji tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Ketakutan muncul di wajahnya. Kamu akan menggunakan teknik melahap vitalitas. Ini adalah teknik yang sangat mendominasi. Itu juga merupakan hal yang tabu di sekte tersebut. Zhao Liangqing pernah ingin menggunakannya pada wanita-wanita yang diculik itu. Budidaya ganda seharusnya saling menguntungkan. Paling-paling, ia akan menggunakan orang lain sebagai kuali manusia untuk memanen, yang akan mengakibatkan kekurangan yin dan kekurangan yang. Namun, teknik melahap vitalitas ini merupakan penjarahan yang tidak terkendali. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian besar bagi salah satu pihak, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Itu adalah teknik tabu baik di dalam maupun di luar sekte. Episode 185. Pelatihan bawah tanah. Wei Yingji mengerti mengapa Qian Rongzi tidak membunuhnya. Dia ingin menggunakan metode ini untuk merampas truki yang diperolehnya dengan susah payah. Dia tidak peduli lagi dengan rasa sakitnya dan mencoba mengumpulkan ki sejatinya. Qian Rongzi tertawa, jika kamu berani melepaskan ki sejatimu lagi, aku akan memotong tangan dan kakimu dan mengubahmu menjadi tongkat manusia. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Wei Yingji panik dan tidak berani melepaskan ki sejatinya. Tulang yang patah bisa disembuhkan dengan obat, tapi jika lengan dan kakinya dipotong, dia akan menjadi cacat. Dia masih memiliki masa depan cerah di depannya. Ada banyak wanita cantik yang menunggunya. Jika dia menjadi cacat, lebih baik mati daripada hidup. Cerdas. Qian Rongzi memuji. Dia mengambil segenggam pil afrodisiak dan memasukkannya ke dalam mulut Wei Yingji. Wei Yingji menggelengkan kepalanya dan meronta.
Pil afrodisiak ini adalah afrodisiak yang sangat kuat. Itu digunakan untuk membuat wanita melupakan dirinya sendiri. Dia memaksa Qian Rongzi makan 2 kemarin lusa. Dia bahkan tidak bisa makan 1 pun, jadi bagaimana dia bisa makan begitu banyak? Qian Rongzi tertawa, bukankah kamu sangat senang ketika mengizinkan aku memakannya kemarin lusa? Wajahnya tiba-tiba berubah dingin, makanlah. Jika kamu tidak memakannya, aku akan memotong tangan dan kakimu. Petik 2. Wei Yingji ragu-ragu sejenak dan berteriak. Qian Rongzi memotong salah satu jarinya dan memegangnya di depannya. Wei Yingji kesakitan, marah dan penuh kebencian. Tapi dia berada di bawah atap, jadi dia harus menundukkan kepalanya. Dia hanya bisa menelan pil afrodisiak dengan enggan. Segera, bola hasrat membara meledak di perut bagian bawahnya. Dia memandang Qian Rongzi dan tatapannya secara bertahap digantikan oleh keinginan. Qian Rongzi tersenyum dan menelan pil penenang. Setelah sekian lama, Qian Rongzi mengenakan pakaiannya. Dia bersemangat seolah-olah dia baru saja makan tonik lengkap. Matanya berbinar. Ki sejati di tubuhnya hampir 2 kali lipat. Itu baru saja berhenti ketika dia tidak tahan lagi. Namun, ada lonjakan Zenki tambahan yang tidak sesuai dengan Zenki mereka sendiri. Namun karena keduanya adalah kultivator, hal itu tidak menjadi masalah besar. Lebih jauh lagi, pil angin musim semi dan hujan yang dibuat oleh sekte tersebut justru untuk menyelesaikan masalah ini. Dia meminum pil angin musim semi dan hujan dan bermeditasi di tempat untuk memurnikan Zenki-nya. Wei Yingji terengah-engah. Dia sangat lemah, dan bahkan jika dia ingin melepaskan Senshi-nya untuk melawan, dia tidak berdaya untuk melakukannya. Setelah sadar kembali, dia memohon, saya mohon, tolong lepaskan saya. Tidak, dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Kalau tidak, dia akan dihisap sampai kering oleh wanita ini. Dia diam-diam menggerakkan jarinya. Tidak peduli betapa tak tertahankannya hal itu, perlahan-lahan dia mulai terbiasa dengan rasa sakit di persendiannya yang patah. Selama dia menahan rasa sakit dan memasukkan ki sejati ke tangan dan kakinya, dia seharusnya bisa bergerak. Pada saat itu, wanita ini, yang hanya berada di lapisan ketiga pelatihan aura, pasti bukan tandingannya. Dasar bodoh, kamu memang punya banyak ki sejati. Tapi pelan-pelan saja, aku punya banyak waktu. Qian Rongzi tersenyum sambil membawa pemecah air dan berjalan menuju tubuh Wei Yingji. Apa yang sedang kamu lakukan? Qian Rongzi berkata, itu terlalu berbahaya. Sebaiknya kau potong saja. Darah berceceran saat lolongan menyedihkan bergema di seluruh istana bawah tanah. Di bawah langit berbintang, Li Qingshan dan Little N meninggalkan Jiaping dengan diam-diam, seolah-olah mereka belum pernah ke sini sejak awal. Dia percaya bahwa Qian Rongzi juga akan bertindak seolah dia tidak tahu apa-apa. Dengan begitu, kejadian di kota Jiaping baru akan terjadi setelah beberapa saat. Dia berjalan ke belakang penjaga Hawkwolf dan terjun ke sungai Clear yang mengalir ke selatan. Setelah itu, dia menyeberang dan tiba di bawah tebing di seberang. Setelah beberapa usaha, dia akhirnya menemukan gua yang terekam di peta. Akibatnya, Li Qingshan terjun lebih dulu. Dia berenang di dasar selama 1 jam sebelum muncul, tiba di gua tanpa air. Saat ini, yang perlu dia hindari bukan hanya pintunya, tapi penjaga Hawkwolf juga. Jika dia ditemukan oleh penjaga Hawkwolf, mereka pasti akan membawanya kembali untuk diinterogasi, dan dia tidak akan bisa bersembunyi dari pintu. Sekarang setelah sebuah sekte mengambil keputusan, dia ragu apakah penjaga Hawkwolf dapat melindunginya, atau dengan kata lain, N kecil, dari sekelompok praktisi Ki yang kuat. Penjaga Hawkwolf memiliki perhatian di seluruh dunia. Jika dia berkeliaran di permukaan, cepat atau lambat dia akan ditemukan. Namun, jauh di dalam pegunungan dan hutan, dengan berbagai teknik pembudidaya, dia belum tentu bisa bersembunyi dengan baik. Akibatnya, dia memutuskan untuk pergi ke kediaman zombie Daois. Fasilitas di sana lengkap dan sangat tersembunyi. Itu bisa memungkinkan dia untuk memasuki budidaya terpencil untuk jangka waktu tertentu dan menerobos ke lapisan kedua dari tinju kekuatan besar iblis sapi. Bawah tanah tidak sedatar permukaan. Sebaliknya, itu sangat berliku. Jika bukan karena peta, bahkan orang-orang dengan indera penunjuk arah yang tajam pun akan tersesat saat mereka bergerak melalui labirin bawah tanah. Konon gua yang gelap dan sempit bisa membuat orang merasa tercekik. Namun, suasana hati Li Qingshan sedang baik. Tidak peduli siapa yang memiliki kekayaan sebesar itu, mereka tidak akan pernah merasa tidak bahagia. Dia juga memiliki Little N yang menemaninya, jadi dia tidak merasa kesepian sama sekali. Di bawah tanah yang gelap gulita, dia malah merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah-olah seekor binatang buas telah kembali ke hutan belantara. Dia tidak perlu memakai berbagai penyamaran untuk menghadapi manusia. Saat ini, dia benar-benar bebas. Dari sudut pandang tertentu, dia benar-benar tampak semakin mirip Desmond. Li Qingshan melangkah maju, sementara N kecil duduk di atas tengkorak besar yang telah diubah menjadi tasbih tengkorak. Dia menundukkan kepalanya dan mempelajari peta mental bawah tanah yang diberikan oleh zombie Daois kepadanya. Setiap kali dia menemukan persimpangan jalan, dia akan mengarahkannya ke arah yang benar. Li Qingshan tidak memiliki kesabaran untuk melihatnya. Mereka tiba di kediaman zombie Daois. Li Qingshan tidak terburu-buru untuk mulai berkultivasi. Sebaliknya, dia menyalakan api untuk memasak. Ada cukup banyak makanan yang disimpan dalam 100 kantong harta karun yang dia peroleh, jadi dia segera menyiapkan meja penuh makanan dan alkohol. Li Qingshan tersenyum. Mari kita rayakan dulu. Dalam kegelapan yang tidak memiliki cahaya,
mereka berdua mendentingkan cangkir mereka dan menghasilkan suara yang tajam. Li Qingshan berkata, kali ini aku mungkin akan menghabiskan waktu di tempat terpencil untuk berkultivasi. Tetaplah berada di luar, dan jangan berlarian, oke? N kecil mengangguk patuh. Li Qingshan mengusap kepalanya. Dia memikirkan bagaimana dia akan bertarung atau melarikan diri bersamanya. Tampaknya ini bukan kehidupan yang seharusnya dijalani oleh seorang anak kecil. Namun, di belahan dunia manakah yang tidak mengalami konflik? Bahkan jika dia bersekolah di 100 aliran pemikiran yang legendaris, apakah akan ada bedanya? Dia menekan mekanismenya, dan pintu batu besar itu jatuh, menutup ruang pelatihan sepenuhnya. Dalam kegelapan dan keheningan mutlak, Li Qingshan mengeluarkan sebotol pil Qi Gathering. Dia akan melindunginya. Itu adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah meragukannya. Mengangkat kepalanya, dia langsung menelan seluruh botol pil Qi Gathering. Li Qingshan menutup matanya dan mengubah efek obat menjadi Qi sejati sesuai dengan metode-metode latihan Qi bawaan. Entah berapa lama, efek obatnya tercerna seluruhnya di dalam tubuhnya. Dia berdiri dan melakukan daemonifikasi, mulai berlatih tinju kekuatan besar iblis sapi. Efek pengobatan berubah menjadi daemon Qi lagi. Siklus ini terus berulang. Antara gerakan dan keheningan, Li Qingshan memahami cara manusia dan Dasmon pada saat yang bersamaan. Dia menjadi lebih kuat setiap saat. Waktu berlalu hari demi hari, dan dia menelan botol demi botol pil. Hilangnya 2 komandan dan 7 penjaga elit serigala hitam kota Jiaping akhirnya menyebabkan keributan, yang mencapai kota prefektur Clear River. Episode 186. Dalam kegelapan, setetes air jatuh dari ujung stalagmit di langit-langit dan jatuh ke kepala Li Qingshan. Kurung buka petik 2 kurung tutup. Di platform batu, Li Qingshan duduk bersila, tidak bergerak. Namun di dalam tubuhnya, perubahan besar sedang terjadi. Energi sejati yang sangat murni mengalir terus-menerus di yang Hill Meridian miliknya. Kemudian, helai demi helai, meresap ke dalam tulang dan tubuhnya, membersihkan seluruh tubuhnya. Sebulan telah berlalu, dan dia telah meminum hampir 3.000 pil pengumpul Qi, rata-rata 100 kali sehari. Ini adalah angka yang sangat menakutkan, cukup untuk membuat setiap penggarap tercengang. Qi iblisnya sekali lagi tumbuh dengan pesat, tapi yang pertama menerobos adalah pelatihan Qi Xiantian. Tetesan air yang jatuh hancur berkeping-keping oleh gelombang Zenki 3 inci di atas kepala Li Qingshan, namun masih menimbulkan gelombang Zenki, mendekati ambang terobosan. Zenki yang telah dimurnikan oleh cincin Sumeru memainkan peran mutlak saat ini. Tanpa hambatan apapun, Li Qingshan menerobos pelatihan Qi Xiantian tingkat ke-6, mencapai puncak pemurnian Qi tingkat kedua. Bibir Li Qingshan membentuk senyuman tipis. Dia merasa bersyukur sekaligus emosional. Dia bersyukur karena waktu yang dia habiskan jauh lebih singkat daripada rata-rata praktisi Qi. Misalnya, Qian Rongzi juga mulai berkultivasi sejak usia muda, dan dia membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mencapai pemurnian Qi tingkat kedua. Bakat keduanya bisa dibilang hampir sama, atau dengan kata lain sama-sama pas-pasan. Adapun Diao Fei, yang berasal dari sekte dan mendapat bimbingan dari para senior, dia baru berada di tingkat ketiga pemurnian Qi pada usia 30. Kecepatan kultivasi Li Qingshan tidak bisa dikatakan lambat, namun hal ini tidak dapat dilakukan tanpa dukungan lautan pil obat. Dan tanpa cincin Sumeru ini, tidak peduli berapa banyak pil obat yang dimilikinya, tidak akan ada gunanya. Tapi memurnikan kotoran dalam pil obat akan memakan waktu 10 kali lipat. Dia merasa segar dan bertanya-tanya bagaimana keadaan N kecil. Li Qingshan menekan keinginannya untuk keluar dari pengasingan. Dia sudah sangat dekat dengan tahap kedua dari tinju kekuatan besar setan sapi, begitu dekat sehingga dia hanya berjarak 1 langkah. Dia tidak bisa menyerah sekarang. Dia perlu memanfaatkan momentum ini untuk terus bergerak maju dan menguasai tahap kedua tinju kekuatan besar setan sapi. Dia bahkan harus membuka Yin Hill Meridian dan mencapai tahap ketiga Qi Refinement. Seorang anak berusia 16 tahun pada tahap ketiga Qi Refinement dapat dianggap jenius. Inti daemon penyuruh menyala, dan daemon Qi bangkit dari tubuhnya seperti asap dan api. Dia telah mengambil bentuk daemonnya. Setelah sebulan berkultivasi, dia akhirnya berhasil menembus kemacetan setinggi 30 kaki. Kurung buka petik 2 kurung tutup. Meskipun gua bawah tanah ini sangat besar, ketika Li Qingshan mengangkat tanduknya, dia hendak menyentuh stalagmit di langit-langit. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, cepat atau lambat dia akan menjadi monster seperti Godzilla. Tidak, dia bahkan lebih menakutkan dari Godzilla. Dengan 1 langkah, seluruh kota akan runtuh karena gempa bumi. Dengan suara gemuruh yang keras, kepala semua orang terasa ingin meledak. Di istana bawah tanah, Wei Yingji telah sepenuhnya kehilangan wujud manusianya. Wajah aslinya yang tampan telah benar-benar ambruk, dan kulitnya layu dan kusam seperti kulit orang tua. Matanya telah kehilangan kilaunya, dan air liur terus-menerus menetes dari mulutnya. 10 hari yang lalu, dia menjadi idiot karena efek pil afrodisiak yang dia telan. Di bawah teknik melahap Yuan Qian Rongzi, semua Qi aslinya telah dimakan hingga bersih. Vitalitasnya juga tidak luput dari perhatian. Pada akhirnya, dia kehilangan nyawanya yang terakhir. Dia yang menganggap bermain dengan wanita sebagai hobinya, pada akhirnya dipermainkan sampai mati oleh seorang wanita. Sungguh menyedihkan. Di tubuhnya, tubuh seputih salju Qian Rongzi dipenuhi keringat. Itu sangat halus dan mengkilap sehingga sepertinya bisa pecah jika terkena hembusan angin.
Wajahnya tampak semakin menawan dan mempesona, seperti sulur hijau lembut yang melilit pohon layu atau bunga indah yang mekar sempurna. Wajahnya yang tadinya tenang karena calming pill, kini dipenuhi ekstasi. Di bawah budidaya ayahnya, Qi Wei Yingji yang sebenarnya sangat melimpah. Setidaknya 10 kali lebih banyak dari milik Qian Rongzi. Qian Rongzi menerima semuanya tanpa ragu-ragu. Qi sejatinya telah menembus lapisan keempat pemurnian Qi, dan telah mencapai kondisi penuh. Dia berharap bisa mencapai lapisan kelima juga. Meskipun teknik melahap Yuan sangat menakutkan, teknik ini tidak dapat sepenuhnya mencerna Qi sebenarnya dari praktisi Qi lapisan ke-6. Pasti ada kerugian dan pemborosan. Kalau tidak, dia bisa mencapai lapisan ke-6 secara langsung. Qian Rongzi sudah cukup puas bahwa bisa mencapai level ini. Tentu saja, hal itu bukannya tanpa kekurangan. Qi yang sebenarnya terlalu rumit, dan dia membutuhkan lebih banyak pil angin musim semi dan pil hujan untuk mengintegrasikannya. Tapi dia tidak mengkhawatirkan hal ini. Selama wilayahnya meningkat, secara alami dia akan memiliki lebih banyak cara untuk mendapatkan pil obat yang lebih baik. Sejak awal, dia tidak pernah berniat mengandalkan orang biasa untuk mengembangkan dua seni besar dan kecil ini. Ada terlalu banyak kotoran, dan kecepatan kultivasinya terlalu lambat. Selain itu, perbedaan atribut Qi yang sebenarnya terlalu besar, sehingga lebih sulit untuk dicerna. Bahkan mungkin ada masalah konflik Qi yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia tidak ingin mencari masalah dengan praktisi Qi biasa. Mereka yang berasal dari sekte yang sama yang juga mengembangkan sutra hati, akan menjadi mangsa terbaik. Jimat api mengubah mayat kering menjadi abu. Dia berpikir, sudah waktunya untuk melaporkan kepada sekte bahwa Tuan Muda Sekte Wei tidak sabar dan pergi ke gua zombie untuk mencari Li Qingshan. Dia mengambil pil obat lain dan menelannya. Qi sejatinya sekali lagi ditekan ke lapisan ketiga pemurnian Qi. Kemudian, dia mandi dan mengganti pakaiannya. Dia berjalan keluar dari istana bawah tanah dan mengangkat kepalanya untuk melihat langit musim gugur yang cerah. Dia tersenyum lebih cerah dari matahari. Nasib ada di tanganku sendiri. Di dalam ruangan dengan bidang pandang yang luas, Wang Pusi melemparkan setumpuk dokumen tebal ke atas meja mahoni panjang di depan Hua Sengshan. Bagaimana menurutmu? Hua Sengshan bersandar di kursi berlengan dan menyilangkan kaki di atas meja. Dengan lambaian tangannya, dokumen-dokumen itu terbang dan berjajar di udara. Hua Sengshan menoleh ke depan dan ke belakang. Matanya bergerak cepat saat dia melirik setiap lembar kertas, mengingat setiap kalimat dalam pikirannya. Aku melihat mereka lewat di sini. Kami keluar bersama dengan Qingshan, tapi aku tidak tahu di mana dia berada. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia memiliki dendam terhadap Zuo Zibo. Ketua sekte kami berkata bahwa dia harus membawa anak itu kembali, apapun yang terjadi. Apa? Seolah-olah ada banyak suara yang berbisik satu sama lain dengan nada berbeda. Sesaat kemudian, kertas-kertas itu terbang kembali ke meja dan bertumpuk rapi. Hua Sengshan membuka matanya. Jika yang dikatakan He Yishi itu benar. Wang Pusi berkata, ada apa? Hua Sengshan tersenyum, Li Qingshan menipu Zuo Zibo sampai mati, dan kemudian dia membunuh Lao Xishan. Informasi yang benar-benar terperinci dapat diproses oleh otak yang cerdas, menghilangkan kesan-kesan yang salah dan mengisi kekosongan. Itu tidak akan terlalu jauh dari kebenaran masalah ini. Wang Pusi mengerutkan kening. Itu tidak mungkin. Dia hanya praktisi Qi lapisan kedua. Bagaimana dia bisa membunuh Zuo Zibo dan begitu banyak penjaga serigala hitam? Hua Sengshan berkata, dia adalah praktisi Qi lapisan kedua yang membunuh praktisi Qi lapisan kelima, dan dia mungkin tidak melakukannya sendiri. Dia mungkin telah memikat Zuo Zibo ke sarang Daemon. Anda tahu bahwa bawah tanah tidak aman. Ada banyak tempat yang bahkan kita takut untuk menjelajahnya. Wang Pusi mengangguk. Bawah tanah bisa dikatakan sebagai zona terlarang bagi manusia. Hua Sengshan melanjutkan, itu mungkin juga merupakan jebakan yang dipasang oleh beberapa ratus jimat ledakan, seperti bom petir api dari aliran Mohisme. Selama mereka memilih lokasi yang bagus dan memicu gempa kecil, menewaskan sekelompok orang. Praktisi Qi tidak akan terlalu sulit. Lagi pula, ada terlalu banyak cara untuk membunuh mereka. Jika bukan karena Li Qingshan, apakah Anda ingin saya percaya bahwa Zuo Zibo tersesat di bawah tanah? Li Qingshan memikat Zuo Zibo dan yang lainnya, tetapi dia kembali dengan selamat. Wang Tua, jika Anda tidak mempertimbangkan hal-hal seperti kultivasi, bukankah hasilnya sangat sederhana? Hanya pemenang yang bisa hidup kembali. Tentu saja, yang kalah akan mati di suatu tempat yang tidak diketahui. Petik 2. Aku juga merasa Zuo Zibo sudah tamat. Wang Pusi perlahan-lahan mempercayainya. Dia telah mengalami kesengsaraan surgawi dan mencapai yayasan pendirian, memulai jalan mencari keabadian dan menjadi komandan Scarlet Hawk yang berwibawa. Namun, dia selalu mengagumi kecerdikan Hua Sengshan. Dia mau tidak mau mengakui bahwa memang ada orang-orang jenius di dunia ini. Jika bukan karena orang itu, dia mungkin sudah lama menembus yayasan pendirian, atau bahkan melampauinya. Hua Sengshan berkata, setelah itu, Li Qingshan dan Lao Xishan tinggal bersama. Pada akhirnya, keduanya menghilang bersama. Menurut Heishi, Li Qingshan membawa mayat pelat besi bersamanya. Dengan kemampuan Lao Xishan sebagai yang keenam lapisan praktisi Qi, dia pasti akan mati melawan mayat pelat besi. Mungkin anak itu sedang berkultivasi dalam pengasingan di suatu tempat dengan rampasan pertempurannya. Wang Pusi berkata dengan marah, anak itu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Seharusnya aku tidak membiarkan dia bergabung dengan penjaga Hawk Wolf.
Hua Sengzan mengedipkan mata padanya dengan nakal. Dulu, kamu tidak pernah mengira dia bisa membunuh Feng Sang dan benar-benar melapor ke kota Jiaping, kan? Wang Pusi memelototinya dengan kejam. Dia cukup beruntung. Hua Sengzan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit-langit. Sekali atau dua kali adalah keberuntungan. Jika dia berhasil lolos dari kematian dan mengalahkan lawan yang kuat setiap saat, itu bukan keberuntungan lagi, tapi kekuatan. Wang Pusi berkata, meskipun demikian, keberuntungannya telah habis. Hua Sengzan menunduk dan berkata dengan heran, apa yang ingin kamu lakukan? Wang Pusi berkata, jelas aku ingin menangkapnya dan membawanya ke pengadilan. Dia baru berada di penjaga Hawkwolf selama beberapa bulan, dan dia sudah berkomplot melawan dua komandan. Aku belum pernah melihat penjaga serigala hitam yang begitu berani seperti dia. Dia benar-benar melanggar hukum. Hua Sengzan berkata, begini, itu hanya spekulasi saya. Belum tentu benar, belum lagi, tidak ada bukti, jadi mengapa dia mengakuinya? Wang Pusi berkata, apakah kita akan membiarkannya begitu saja jika dia tidak mengakuinya? Hua Sengzan berkata, Zuo Zibo ingin mati. Dia bahkan rela mengerahkan begitu banyak orang untuk berkomplot melawan bawahannya sendiri, namun dia tidak diizinkan untuk membalas. Dia tinggal di kota Jiaping terlalu lama, dan dia menjadi terlalu dekat dengan sekte tersebut. Sudah waktunya bagi orang lain untuk menggantikannya. Petik 2. Wang Pusi berkata, Lao Xishan dibungkam oleh anak itu, jadi dia pantas mendapatkannya. Hua Sengzan mengerutkan bibirnya. Dia mungkin pantas mendapatkannya. Jika dia ingin membungkam mereka, dia seharusnya paling membungkam murid-murid mohisme itu, terutama yang bernama Heishi. Kesaksiannya sepertinya dia sangat ingin membuktikan bahwa Li Qingshan adalah pelakunya, namun dia tetap mengakhirinya, malah menyelamatkan mereka. Jika dia memiliki sedikit saja kebencian di dalam hatinya, dia akan membiarkan mereka mati di tangan sang zombie Daoist. Karena dia sudah menghapus semuanya, dan itu tidak bisa dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja, kenapa haruskah kita bersikap seperti orang picik? Episode 187. Di tempat tertentu dan di mata orang tertentu, kematian dua komandan serigala hitam merupakan hal yang menggemparkan, namun di tempat lain dan di mata orang lain, itu hanyalah masalah kecil. Perbedaan otoritas menyebabkan perspektif yang sangat berbeda. Entah Wang Pusi yang tidak menyukai Li Qingshan atau Hua Sengzan yang menyukai Li Qingshan, mereka berdua menganggap ini sebagai masalah kecil. Mereka mencapai kesepakatan hanya dengan beberapa kata. Wang Pusi berkata, cukup adil. Sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun jika kita ingin berurusan dengan anak itu. Hua Sengzan bertanya, ada apa? Wang Pusi berkata, wakil ketua sekte Wei telah membawa keempat nenek ke kota Jiaping. Bajingan itu telah pergi ke bawah tanah untuk mencari Li Qingshan. Dia belum kembali, jadi menurutku dia sudah selesai. Apa? Tidak, kamu mendengar majikanmu menyebutkannya. Hua Sengzan berkata, kamu sendiri yang mengatakannya. Dia adalah majikannya, bukan istrinya. Dia adalah ketua sekte, jadi dia jelas harus mempertimbangkan kepentingan sekte tersebut. Anak tampaknya memang sangat penting bagi mereka. Mereka benar-benar tidak menganggap serius perkataan wakil komandan. Dia telah menyuruh mereka untuk tidak menyentuh Li Qingshan. Sekarang sekte tersebut telah mengabaikannya dan mengambil tindakan dengan paksa, itu sama dengan mengabaikan otoritasnya. Wang Pusi mengangkat alisnya. Kamu telah mengalami kesengsaraan surgawi. Jika kita bekerja sama, aku ingin melihat siapa di 1500 km prefektur Clear River yang berani menentang keinginanmu, Hua Sengzan. Dua penggarap yayasan pendirian dan penjaga serigala hitam pasti akan memiliki otoritas besar di seluruh prefektur Clear River. Dibandingkan dengan mereka, lapisan ke-10 dari praktisi Qi hanya berjarak satu langkah, tetapi jaraknya sangat jauh. Hua Sengzan tersenyum tanpa perasaan. Kultivasi adalah mengikuti arus. Tidak bisa dipaksakan. Wang Pusi berkata, terserah. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan kali ini. Kami tidak akan menangkapnya, kami juga tidak akan melindunginya. Kami hanya akan menunggu dan melihat. Saya ingin melihat apakah anak itu dapat bertahan hidup ini atau tidak. Hua Sengzan melompat dan berjongkok di atas meja. Dia menepuk bahu Wang Pusi. Dia adalah seseorang yang dikagumi oleh Bos Gu, apapun yang terjadi. Wang Tua, jangan marah. Ini mungkin memengaruhi kultivasimu. Wang Pusi berkata, terus, saya juga seseorang yang dikagumi oleh Penatua Gu, Komandan Gu, dan saya hampir dibawa masuk oleh Anda. Jika saya tidak memiliki semangat ini, saya akan menjadi orang tua yang sekarat saat ini. Saya akan pergi ke 100 sekolah pemikiran. Mari kita lihat anak mana yang bersedia turun ke sana dan mengambil alih posisi wakil komandan. Petik 2. Praktisi Qi biasa hanya bisa menjadi penjaga serigala hitam setelah mempertaruhkan nyawa mereka. Sebaliknya, mereka yang berasal dari ratusan aliran pemikiran diangkat langsung sebagai komandan. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Setelah Wang Pusi pergi, wajah Hua Sengzan menjadi gelap saat dia menghela nafas. Bahkan jika dia sangat cerdas dan membanggakan dirinya sebagai seorang jenius, apa gunanya jika dia tidak bisa menutup kesenjangan tersebut? Sementara para jenius berdiri diam dan menghela nafas, manusia merangkak di tanah. Tamparan yang sangat keras membuat Qian Rongzi terbang. Dia berguling dan membentur tembok dengan keras sebelum jatuh ke tanah. Pipinya sudah bengkak, darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia tidak lagi tampak menawan sama sekali.
Kenapa kamu tidak menghentikannya? Kenapa kamu baru melaporkannya sekarang? Seorang pria parubaya berambut abu-abu dengan pakaian ungu mewah berteriak. Ki sejatinya melonjak, menekan Qian Rongzi dari jauh. Dia tidak bisa bergerak seperti serangga. Pria parubaya itu adalah wakil ketua sekte, praktisi ki lapisan ke-10, Wei Zongyuan. Dia telah mencapai tingkat tertinggi seni rahasia, hanya selangkah lagi dari yayasan pendirian. Dia adalah seseorang yang berdiri di puncak praktisi ki. Di kiri dan kanan Ola ada 4 wanita tua kuyu. Mereka semua memakai riasan tebal, dan penampilan mereka aneh. Aroma riasan bisa tercium dari jarak 10 langkah. Mereka fokus menggambar alis dan merawat kuku. Tak satu pun dari mereka melirik Qian Rongzi. Beberapa pengawal pria muda mengikuti di belakang mereka, melayaninya dengan hati-hati. Salah satunya adalah Nenek Simen. 2 pemuda tampan sedang memijat bahunya. Dia menunduk dan menyesap teh. Dia sama sekali tidak peduli dengan keadaan menyedihkan muridnya. Mata Qian Rongzi berkaca-kaca. Dia berkata dengan sangat sedih, saya benar-benar tidak bisa membujuk Tuan Muda Wei. Tuan Sekte, ini sebenarnya bukan salah saya. Kamu masih berani membalas. Wei Zongyuan mengulurkan tangannya dan meraih Qian Rongzi. Ki sejati terbang sejauh 10 kaki dan meraihnya di udara. Dengan temperamen anakku, jika dia tidak tersihir olehmu, Jalang, mengapa dia berinisiatif mencari Li Qingshan? Masih belum ada kabar tentang dia. Jika bukan karena kekuatan Qian Rongzi terlalu rendah, dia hampir curiga bahwa Qian Rongzi lah yang melakukannya. Ini jelas bukan kebijaksanaan berpikir rasional. Itu hanya kemarahan. Dengan jeritan yang menyedihkan, tulang-tulang Qian Rongzi berderit, hampir hancur. Sungguh. Pintu terbuka dengan keras, dan beberapa penjaga serigala hitam berjalan masuk. Apa yang kamu lakukan? Ketika mereka melihat situasi di dalam ruangan, mereka semua memucat karena ketakutan. Mereka telah menerima kabar bahwa penjaga serigala hitam telah terperangkap di dalam gedung, jadi mereka bergegas-bergegas. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan melihat sekelompok praktisi Qi yang begitu kuat. Mereka hampir tidak bisa berkata-kata. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membunuh anggota penjaga Hawkwolf? Petik 2. Baru pada saat itulah Wei Zongyuan ingat bahwa Qian Rongzi memiliki identitas seperti itu. Nenek Simen terbatuk pelan. Master Sekte, lupakan saja. Ini bukan salah Rongzi. Ayo cepat temukan Jie kecil. Saya telah menyaksikan anak itu tumbuh dewasa. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Petik 2. Wei Zongyuan mendengus dingin dan melemparkan Qian Rongzi ke samping dengan kejam. Tak satu pun penjaga serigala hitam yang berani membantunya berdiri. Qian Rongzi menopang dirinya dan berlutut ke arah Nenek Simen sebagai rasa terima kasih. Terima kasih, Nenek. Lalu dia membungkuk ke arah Wei Zongyuan. Terima kasih, Ketua Sekte. Jika kami tidak dapat menemukan JR, kamu akan mendapat hadiah. Dengan lambaian tangannya, Wei Zongyuan keluar dari pintu. Keempat nenek itu mengikuti di belakangnya. Orang-orang muda itu terkikik ketika mereka berjalan melewati Qian Rongzi. Mereka melirik Qian Rongzi dengan jijik dan berdiskusi dengan keras, lihat dia. Dia seperti perempuan jalang. Seorang pemuda di samping Nenek Simen berkata, benarkah? Dia bahkan ingin menjilat nenek. Sungguh tidak tahu malu. Petik 2. Qian Rongzi menunduk. Rambutnya yang acak-acakan menutupi wajahnya, sehingga tidak ada yang bisa melihat cahaya yang menembus matanya. Untungnya, dia berpikir untuk mengirim orang untuk meminta bala bantuan dari penjaga Hawkwolf. Kalau tidak, jika dia benar-benar dibunuh oleh tua gila ini, itu akan sia-sia. Dia adalah praktisi ki lapisan ke-10. Jika dia menggunakan teknik Vitality Devouring, apakah dia mampu menembus lapisan ke-6 dan memadatkan lautan Qi? Beberapa penjaga serigala hitam melirik Qian Rongzi. Salah satu dari mereka berkata, tahukah Anda apa konsekuensinya jika Anda pergi ke pintu sekarang? Kapan gedung ini akan dibuka untuk bisnis? Mengingat kita semua adalah rekan kerja, kita pasti akan pergi dan mengurus bisnis ini. Begitu kamu pulih, Rongzi, kamu harus melayani kami dengan baik. Mereka semua tersenyum jorok saat mereka dengan berani mengamati sosok langsing Qian Rongzi. Mereka awalnya adalah penjaga serigala hitam yang didorong ke pinggir lapangan oleh Zuo Zibo. Mereka dipenuhi rasa iri dan jijik terhadap Qian Rongzi, yang telah berhubungan dengan Zuo Zibo segera setelah dia bergabung dengan penjaga Hawkwolf. Sekarang setelah Zuo Zibo meninggal, mereka semua merasa sudah waktunya untuk kembali. Mereka semua merasa sangat senang, menjadi sombong karena kesuksesan mereka. Qian Rongzi berdiri. Di bawah pengaruh ki sejati yang menenangkan, wajahnya yang bengkak kembali normal, hanya meninggalkan beberapa memar. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya dan tersenyum. Rongzi kebetulan ingin menjalankan misi, tapi aku sendirian, jadi aku khawatir aku tidak akan berhasil. Tolong bantu aku, kakak. Rongzi pasti akan membalas kebaikanmu dengan baik. Para penjaga serigala hitam saling memandang. Mereka semua tergoda, dan mereka menjadi semakin mencemooh. Di mata mereka, Qian Rongzi hanyalah seorang pelacur yang telah menjual dirinya sendiri. Sekarang orang yang diandalkan, Zuo Zibo, telah meninggal dunia, dia jelas ingin mencari orang lain untuk diandalkan. Salah satunya adalah praktisi ki lapisan keempat, sedangkan 3 lainnya adalah praktisi ki lapisan ketiga. Mereka pada dasarnya adalah tulang punggung yang tersisa dari penjaga Hawkwolf kota Jiaping. Mereka sangat bisa dipercaya. Sangat cocok bagi mereka untuk mencoba wanita ini.
Lagi pula mereka tidak takut dia mempermainkan kekuatan mereka. Ketika Qian Rongzi dan 4 penjaga serigala hitam pergi ke menara berburu elang untuk menerima misi dan hendak berangkat, mereka kebetulan bertemu dengan Diao Fei. Diao Fei melirik Qian Rongzi dan segera menghindar. Dia bertanya dengan sopan, apa yang sedang kamu lakukan? Pemimpin praktisi kilapisan keempat berkata, misi kecil. Ada binatang daemon yang menyebabkan masalah, jadi kami akan memeriksanya. Apakah Anda ingin ikut dengan kami? Hehe, kakak, ini hanya misi kecil. Bukankah jumlah orangnya terlalu banyak? Seorang penjaga serigala hitam tersenyum tidak senonoh, yang menyebabkan tawa lagi. Bersama, Diao Fei sudah berusaha menghindari wanita ini, jadi dari mana kamu mendapat keberanian untuk menjalankan misi bersamanya? Setelah misi di Kota Angin Kuno, dia menjadi sangat waspada terhadap Li Qingshan dan Qian Rongzi. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah bepergian bersama mereka lagi. Dia tidak menonjolkan diri dan berpindah-pindah sendirian, mengumpulkan sumber daya dan menghindari banyak masalah. Dia baru saja akan menembus lapisan keempat. Ketika dia mendengar bahwa Zhuo Zibo telah memimpin sekelompok penjaga serigala hitam untuk memburu Li Qingshan, dia tidak bisa seperti penjaga serigala hitam lainnya, yang sangat yakin bahwa Li Qingshan pasti sudah mati. Pada akhirnya, 9 penjaga Hawk Wolf menghilang, termasuk 2 komandan Hawk Wolf. Dia tidak yakin Li Qingshan berada di balik ini, tapi dia merasa Li Qingshan pasti ada hubungannya dengan itu. Hasilnya, dia semakin yakin akan keyakinannya bahwa dia tidak bisa bepergian bersama harimau. Meskipun harimau dapat mencegah menyerang manusia, tidak mungkin mencegah ular berbisa menyerang manusia. Pandangannya terhadap penjaga serigala hitam agak aneh. Pada dasarnya ada rasa kasihan. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Setelah itu, dia bergegas pergi. Orang itu sungguh tidak ramah. Lupakan saja, ayo pergi. Praktisi kilapisan keempat meletakkan tangannya di pinggang Qian Rongzi secara alami dan menurunkannya. Qian Rongzi tersenyum. Meskipun akan sedikit merepotkan jika dia cocok dengan Qi asing yang sebenarnya, bagaimana dia bisa menolak mangsa yang telah menyerahkan diri padanya. Keesokan harinya, Qian Rongzi kembali ke Jiaping dengan diam-diam. Dia kembali ke istana bawah tanah di lantai 2 dengan 4 karung goni bundar. Entah itu jenius atau manusia, mereka semua harus bertahan hidup, menggunakan metode mereka sendiri. Namun, ketika manusia tidak mau menjadi biasa-biasa saja dan bergantung pada takdir, mereka ingin memiliki semua yang dimiliki oleh seorang jenius. Mereka harus memutar otak dan membayar harganya. Harga ini bukan hanya kerja keras dan kesusahan. Mereka bahkan harus mengorbankan harga diri, menanggung hinaan, merelakan emosi, dan menceburkan diri ke lautan kepahitan neraka. Episode 188. Kekuatan dua sapi. Ketika dia menelan ribuan di antaranya bersama-sama, dia merasa seperti telah menelan bom yang sangat besar. Dia merasa seperti ada bola api di perutnya, hendak membakarnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melakukan daemonifikasi dan tubuhnya jauh lebih tangguh daripada orang biasa, seluruh proses ini sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Di bawah pengaruh obat, Daemon Qi secara bertahap menjadi ganas. Ia lepas kendali, mengamuk sembarangan seolah-olah ia mencoba mencabik-cabik Li Qingshan. Jika bukan karena tinju setan sapi berkekuatan besar dan tinju penempaan tulang setan harimau yang telah menempa tubuhnya hingga sekuat baja, bahkan Dasmon biasa pun akan meledak. Dengan banyaknya kelebihan, dia tidak akan menjadi laki-laki jika dia tidak memperlakukan dirinya sendiri sedikit lebih keras. Dia mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan dengan paksa menggerakkan tubuhnya. Dia mengangkat kakinya, mengangkat bahunya, dan meninju, membimbing Daemon Qi sepanjang jalur tertentu. Dia mengulangi 3 bentuk iblis kerbau menancapkan kukunya, iblis kerbau menancapkan tanduknya, dan iblis kerbau menempa kulitnya berkali-kali. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menerobos ke lapisan kedua tinju kekuatan besar iblis kerbau dan mendapatkan kekuatan 2 ekor lembu. Baru setelah itu dia akan muncul dan melihat Little N. Di atas gurun, 5 sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka adalah Wei Zongyuan dan 4 lainnya. Masing-masing dari mereka dikelilingi oleh aliran udara. Mereka tidak menyentuh tanah saat bergerak mengikuti angin. Lengan baju mereka berkibar tertiup angin, tampak sangat anggun. Seorang petani kebetulan sedang bertani di sawah. Ketika dia melihat ini dari jauh, dia segera berlutut di tanah dan berseru, yang abadi. Mereka berlima bahkan tidak meliriknya. Mereka berbalik bersama dan terbang melintasi sungai, menimbulkan ombak. Mereka mengikuti sungai dan sampai di pintu masuk gua zombie. Baru saja, mereka berhenti dan berdiri di permukaan air, memandangi gua gelap gulita yang tampak seperti mulut binatang. Mungkin ada bahaya di dalam gua. Kedua komandan pengawal Hawk Wolf mungkin telah tewas di sana. Kemungkinan besar mayat pelat besi akan mengikuti Li Qingshan, kata Wei Zongyuan dengan hati-hati, menunjukkan sikapnya sebagai penguasa sebuah sekte. Dengan kemampuan kita, mayat pelat besi bukanlah apa-apa. Nenek Dongmen berkata dengan nada mencemooh, jika itu adalah mayat pelat baja, maka itu layak untuk ditangani dengan serius. Jika itu adalah mayat Dasmon perunggu, maka aku akan segera pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Nenek gerbang barat tersenyum sinis. Kakak perempuan, kamu sudah sangat tua, namun kamu terus mengatakan hal-hal bodoh. Ada banyak binatang iblis dan monster di bawah tanah, dan bahkan ada Jenderal Daemon. Bertemu dengan binatang iblis adalah masalah besar. Jika kita bertemu dengan Jenderal Daemon, kita berlima akan dikuburkan di bawah tanah. Nenek Dongmen mengangkat alisnya. Dia benci kalau orang bilang dia tua. Dia memarahi,
Tua, menurutmu aku bodoh? Mengapa Jenderal Daemon berada di tempat dangkal seperti itu? Jika memang ada Jenderal Daemon, apa hak zombie Daois untuk membangun tempat tinggal di sini? Petik 2. Wei Zongyuan berkata, jangan bertengkar, tidak ada salahnya berhati-hati. Kali ini kita harus menyelamatkan putraku, membunuh Li Qingshan itu, dan menangkap anak itu dengan aspek kecantikan luar biasa dan keharuman surgawi. Ayo pergi. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia memimpin dan terbang ke dalam gua. Panas terik di perut Li Qingshan berangsur-angsur menyebar ke seluruh tubuhnya. Kulit gelapnya mulai sedikit memerah. Begitu keringatnya keluar, keringatnya mengecil menjadi uap putih, terus-menerus naik dari tubuh berototnya. Sepertinya dia memasuki kapal uap. Gerakannya untuk tinju kekuatan besar iblis sapi menjadi semakin lambat juga. Pada akhirnya, dia pada dasarnya menjadi selambat Taiji Fish. Gerakannya melambat, bahkan udara tipis pun tampak menjadi kental juga. Namun, dengan setiap pukulan yang dia keluarkan, dia bisa menggerakkan udara di seluruh gua. Udara seperti Daemon Ki di tubuhnya, saling bertabrakan. Itu menciptakan suara mendengung yang berat di dalam gua sempit. Kultivasi telah mencapai titik paling krusialnya. Mereka berlima sampai di pertigaan pertama. Tepat ketika Wei Zongyuan hendak merasakan aura, Nenek Simen sudah bersiap. Dia mengeluarkan bola kayu berbentuk oval. Apa ini? Sarang penemu jalan. Anak bermarga He dari keluarga Mohis itu menjualnya kepadaku. Dia bahkan menyuruhku merahasiakannya. Nenek Simen memutar mekanismenya dan memproyeksikan peta bawah tanah secara lengkap. Itu adalah catatan yang ditinggalkan oleh para murid Mohis ketika mereka masuk terakhir kali. Mereka berlima terbang langsung menuju gua zombie. Mereka secepat burung. Warna merah di tubuh Li Qingshan menjadi semakin jelas. Itu merembes keluar dari dalam tubuhnya, membuatnya tampak seperti balok besi cor. Lampu merah di matanya juga menjadi semakin terang. Terdengar suara logam yang diregangkan. Tubuhnya terus tumbuh, menjadi lebih tinggi dan kuat. 33 kaki, 35 kaki, 37 kaki. Proses ini sangat menyakitkan. Namun, dia menyeringai, memperlihatkan mulut penuh gigi tajam. Dia sangat gembira. Sebentar lagi, mereka berlima sampai di gua zombie. Tanpa ragu, mereka menerobos masuk dan mencari kemana-mana. Namun, semua ruangan kosong. Hanya ruang pelatihan yang ditutup oleh batu besar. Nenek Simen bertanya, apakah di sini? Wei Zongyuan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dia dengan santai mendorong telapak tangannya, dan batu besar itu pecah dengan suara keras. Tubuh Li Qingshan tiba-tiba bertambah 12 kaki, mencapai 12 kaki. Dia meraung, menjabat tangannya, dan merentangkannya ke samping. Dia mengaum. Air danau di sampingnya tiba-tiba terdorong menjauh, menghantam dinding batu di sekitarnya. Ini menciptakan gelombang besar setinggi beberapa kaki. Air terjun yang jatuh hampir mengalir mundur. Dasar danau dengan keliling 30 kaki di sekelilingnya terlihat. Ternyata Li Qingshan tidak menyukai langit-langit rendah dari gua pelatihan, jadi dia datang ke danau bawah tanah tempat dia menyergap Zuo Zibo dan yang lainnya. Ruang di sini setinggi 20 kaki, memungkinkan dia untuk melakukan peregangan dengan bebas. Kebetulan dia menghindari orang-orang sekte tersebut. Li Qingshan tertawa dengan hati-hati. Dia akhirnya mengolah tinju sapi iblis dengan kekuatan besar ke lapisan kedua. Kekuatan tubuhnya meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Air danau mengalir mundur, membentuk pusaran air besar di sampingnya. Itu cukup untuk membalikkan perahu, tapi perahu itu hanya bisa tenggelam sampai pinggangnya. Sesosok terbang menuju Li Qingshan. Li Qingshan mengulurkan tangannya, dan sosok itu mendarat di telapak tangannya. Itu adalah N kecil. Dia juga tersenyum, bahagia untuknya. Li Qingshan merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dia belum pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Dia mengarungi sisi danau dan menekankan tangannya ke dinding batu. Batuan yang telah mengalami keheningan selama bertahun-tahun itu begitu kuat sehingga pedang dan pisau sulit untuk merusaknya. Tapi hanya dengan menekan ringan, dia tidak merasakan perlawanan apapun. Tangannya tenggelam, seolah sedang menekan lumpur. Selain itu, dia samar-samar merasakan hubungan samar dengan batu itu. Kemudian dia melakukan eksperimen baru. Dia mengeluarkan pisau yang melilit angin dan menebaskannya ke dadanya. Dengan dentang, percikan api beterbangan, dan pisau yang melilit angin memantul. Di tubuhnya, tidak ada bekas putih pun yang tersisa. Setelah itu, dia mengeluarkan pisau artefak spiritual kelas menengah Zuo Zibo dan meniru kecepatan dan kekuatan Zuo Zibo, menusuk dirinya sendiri. Dia merasakan sedikit sakit, tapi tidak menembusnya juga. Dengan selesainya lapisan kedua tinju kekuatan besar iblis kerbau, tidak hanya kekuatannya meningkat, tetapi pertahanannya yang menakutkan juga meningkat. Jika dia memasukkan cangkang mendalam penyuruh, bahkan meriam cahaya pemakan naga kuning milik Hao Pingyang pun tidak akan mampu melukai sehelai rambut pun padanya. Dengan tubuh iblis ini, bahkan jika ratusan atau ribuan praktisi ki lapisan ke-6 berdiri di depannya, mereka masih akan disiksa sampai mati. Saat ini, satu-satunya pertanyaan yang harus dia pertimbangkan adalah, dengan kekuatan ini, apakah dia mampu mengalahkan praktisi ki lapisan ke-9 seperti nenek gerbang barat? Sepotong niat membunuh melintas di matanya. Sekte tersebut bertekad untuk membawa Little N pergi, yang berdampak pada skala kebalikannya. Dia memutuskan untuk membunuh mereka. Namun, dia segera menekan niat membunuh ini. Sekte ini masih merupakan raksasa yang tidak terkalahkan. Dia harus lebih bersabar saat ini.
Wei Zongyuan melihat ke ruang budidaya yang kosong. Dia tidak di sini. Tidak, dia pernah ke sini sebelumnya. Nenek gerbang selatan menyeka meja batu. Tidak ada setitik debu pun di atasnya. Ketika Little N bosan, dia sering memerintahkan boneka-boneka dan mayat-mayat plat besi untuk membersihkan tempat itu. Nenek Simen berkata dengan sinis, dia pasti akan kembali. Kita bisa memasang jebakan di sini dan menunggunya. Mereka semua saling melirik. Salah satu dari mereka segera bersembunyi di kegelapan dan menghapus semua aura mereka, menunggu Li Qingshan masuk ke dalam perangkap mereka. Bisa dibayangkan begitu Li Qingshan menginjakan kaki di sana, dia akan menjadi seperti harimau di dalam sangkar batu. Dia akan berjuang untuk membebaskan diri dengan mudah. Li Qingshan kembali ke bentuk manusia dan melihat penampilannya di dalam air. Dia tersenyum pahit. Penampilannya saat ini seperti superstar bola basket berkulit hitam tangguh dari kehidupan masa lalunya. Otot-ototnya yang seperti batu menonjol, membuatnya tampak seperti binatang buas saat dia berdiri di sana. Dia sama sekali tidak tampak seperti anak berusia 16 tahun. Dia membuka mulutnya dan menggosok giginya yang panjang dan tajam. Dia merasa semakin tidak berdaya. Lapisan pertama dari metode penindasan laut penyuruh kebetulan menekan lapisan pertama tinju kekuatan besar setan kerbau dan tinju penempaan tulang setan harimau. Sekarang Li Qingshan telah mencapai lapisan kedua dari tinju kekuatan besar iblis kerbau, itu setara dengan merusak keseimbangan ini. Segera, karakteristik banyak daemon terwujud. Jika dia mencapai lapisan kedua dari tinju penempaan tulang setan harimau, dia mungkin tidak akan mampu menekan perubahan ini dan tidak akan bisa kembali ke bentuk manusia. Lupakan saja, hal terpenting tentang seorang pria bukanlah penampilannya. Li Qingshan berkata pada N kecil, dia sangat berani seperti ini, kan? N kecil mengangguk. Dia menyukainya tidak peduli seperti apa penampilannya. Li Qingshan berkata, baiklah. Ayo kembali. Dia mengambil satu langkah ke depan dan merasakan kakinya melunak. Melihat ke bawah, dia meninggalkan jejak kaki yang dalam. Dia menghembuskan napas dengan lembut dan mulai fokus mengendalikan kekuatannya. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, tidak lagi merasa seperti sedang menginjak udara. Langkah kakinya menjadi semakin cepat. Lambat laun, dia merasa ada elastisitas aneh di tanah kokoh, memungkinkan dia melakukan perjalanan lebih jauh dengan setiap langkahnya. Di gua keabadian zombie, 5 praktisi ki puncak dari sekte tersebut menunggu dalam diam. Mereka menunggu lama sekali. Suatu hari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu. Meja batu itu ditutupi lapisan debu lagi. Sebagai praktisi ki, tidak satupun dari mereka adalah orang yang tidak sabaran. Namun, jika mereka terus menunggu seperti ini, kapan mereka akan mencapai akhir? Li Qingshan awalnya ingin kembali ke kediaman Raja Zombie, tetapi perutnya mulai keroncongan. Suaranya sekeras guntur. Dia mengusap perutnya. Rasanya aku bisa makan 10 ekor sapi. Ayo makan dulu. Makanan di sekitar selusin kantong harta karun semuanya telah dimakannya sejak lama. Meskipun dia tidak akan mati kelaparan bahkan jika dia tidak makan selama dia memiliki pil pengumpul ki dan dapat menyerap energi dunia melalui inti daemon penyuruh, memakan makanan sebenarnya tetap memiliki manfaatnya. Terlebih lagi, itu adalah kebahagiaan hidup yang tidak dapat dicabut. Setelah itu, dia mengeluarkan peta mental bawah tanah dan menemukan jalan keluar terdekat yang menuju ke permukaan. Dia keluar. PS, Li Qingshan sudah menjadi Li Erniu. Semua orang bertepuk tangan dan menyambutnya. Saya mohon suara bulanan. Episode 189. Mencari tempat bercocok tanam. Pintu keluarnya ada di hutan. Saat ini sedang musim gugur, jadi seluruh gunung diwarnai merah. Merah, kuning, dan hijau menyatu membentuk lanskap yang selalu berubah. Sinar matahari yang cerah mendarat di hadapannya, dan dia mengedipkan matanya dan menghirup dalam-dalam udara segar di atas tanah. Benar saja, permukaannya lebih cocok untuk bertahan hidup. Tempat tinggal zombie Daois terlalu jauh di bawah tanah, jadi dia tidak bisa sering keluar untuk mencari udara segar. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan gua yang relatif tersembunyi dan membangun rumah besar di atasnya. Setelah itu, dia bisa pergi ke bawah tanah kapanpun dia mau, dan dia bisa keluar kapanpun dia mau. Bukankah itu bagus? Tentu saja, zombie Daois secara alami tidak suka tinggal di bawah tanah. Dia punya pertimbangan sendiri. Jika dia membangun tempat tinggalnya terlalu dangkal, akan sangat mudah bagi penjaga Hawkwolf untuk menyerang markasnya dan menyerang sarangnya. Lokasi tempat tinggalnya juga sangat khusus. Ketika Li Qingshan berkultivasi di sana, dia akan merasakan ki aslinya bersirkulasi lebih cepat, dan titik akupuntur Feng Qi miliknya dapat merasakan bahwa ki spiritual dunia di dalam gua jauh lebih padat daripada tempat lain. Pembuluh darah spiritual bersilangan di bawah tanah. Tempat tinggalnya pasti terletak pada jalur spiritual tertentu, seperti kata, bumi, dalam 4 kata, kekayaan, persahabatan, metode, dan bumi. Meski tidak berada pada level tanah terberkati yang legendaris, namun tetap sangat bermanfaat untuk budidaya. Namun, jalur kultivasi Li Qingshan bukanlah kemajuan yang bertahap dan bertahap. Sebaliknya, ia mengandalkan pil dalam jumlah besar untuk secara paksa membangun budidayanya. Arti penting dari tanah spiritual tidak terlalu penting baginya. Bukannya dia akan menunjukkan dirinya sebelum dia menghabiskan semua pil yang ada padanya. Membuka peta mental Provinsi Hijau, Li Qingshan memastikan lokasinya. Dia berada 100 km tenggara kota Jiaping.
Dia hampir meninggalkan wilayah penjaga Hawkwolf kota Jiaping, dan itulah yang dia inginkan. 15 kilometer ke selatan adalah sebuah kota kecil. Disebut kota Salt Mountain karena terletak di atas gunung garam. Nilai tambang garam tidak kalah dengan emas dan besi. Meskipun praktisi tidak terlalu memperhatikannya, itu adalah tempat yang diperjuangkan oleh orang-orang di Jianghu. Baik untuk menempati tambang garam atau mengangkut garam, diperlukan tenaga ahli untuk melindunginya. Oleh karena itu, latihan pencak silat sangat kuat. Semua orang di jalan dipersenjatai dengan pisau dan pedang. Organisasi terbesar di kota ini adalah Istana Proud Sword. Mereka mengaku memiliki 3.000 murid, dan penguasa istana, Yu Sukuang, adalah guru kelas 1 di zaman sekarang, seorang tokoh terkemuka di dunia ortodoks. Penggunaan pedangnya telah mencapai kesempurnaan, dan dia membantai semua yang lemah. Dia pada dasarnya adalah pengendali sebenarnya kota Salt Mountain. Bahkan hakim distrik harus membungkuk padanya saat melihatnya. Namun, pahlawan besar Yu juga mempunyai kekhawatirannya sendiri. Sebagian besar kekhawatiran orang kuat adalah ketika mereka bertemu seseorang yang lebih kuat dari mereka dan merasa tidak berdaya. Villa Master Yu, aku akan membawa anak-anak ini bersamaku. Seorang pria paruh baya berbicara. Dia mengenakan pakaian hijau dan membawa pedang panjang dengan sarung hijau. Kerah dan mansetnya disulam dengan pola tanaman merambat hijau. Auranya adalah seorang kultivator Ki Refinement lapisan ketiga. Ada 4 anak berusia sekitar 12 atau 13 tahun berdiri di sampingnya. Semuanya tampak bersemangat dan enggan. Yu Sukuang ikut tersenyum. Baiklah, silakan membawa mereka bersamamu, Saudara Liu. Anak-anak ini pasti akan memiliki masa depan yang lebih baik di Gunung Greenfin. Anak-anak ini adalah murid generasi mudanya yang paling menonjol. 2 di antaranya berasal dari latar belakang miskin, dan dia bahkan telah menghabiskan uang dan tenaga untuk mengasuh mereka selama beberapa tahun, hanya agar dia dapat menambahkan beberapa master lagi ke Sekte Pedang Bangga di masa depan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa hal itu akan menguntungkan orang lain. Murid dari Gunung Greenfin ini telah datang, dan yang harus dia lakukan hanyalah mengucapkan beberapa patah kata sebelum membawanya pergi. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Sekte budidaya juga membutuhkan bakat luar biasa untuk mengisi kembali darah mereka. Namun, praktisi Ki pada akhirnya jumlahnya sedikit, jadi tidak mungkin bagi mereka berkeliling mencari bakat yang cocok. Pergi langsung ke berbagai geng besar di Jianghu menjadi metode yang sangat menghemat waktu dan tenaga. Banyak sekte budidaya bahkan membentuk geng mereka sendiri hanya untuk memperluas pengaruhnya dan memudahkan mereka merekrut murid. Gunung anggur hijau kami jelas tidak akan memanfaatkanmu secara gratis. Ini adalah pil pengumpul Ki. Ini akan sangat bermanfaat bagimu saat kamu menerobos ke alam bawaan. Liu Fengrui meletakkan sebuah kotak bersulam. Ada pil Ki Gathering di dalam kotak dengan menyedihkan, tapi dia bertingkah seolah dia menghadiahi Yu Sukuang dengan arogan. Yu Sukuang mengutuk dalam hati. Apa menurutmu aku ini orang kampung yang belum pernah melihat dunia? Pil pengumpul Ki biasanya digunakan oleh praktisi Ki. Dengan kekayaannya, membeli beberapa lusin pun tidak akan menjadi masalah. Tidak akan banyak membantu ketika dia menerobos ke alam bawaan. Namun, dia bertingkah seolah dia tersanjung. Itu terlalu berharga. Pada saat ini, seorang murid melaporkan, Tuanku, seseorang ingin bertemu denganmu. Yu Sukuang berkata dengan marah, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang menerima tamu terhormat? Murid itu berkata dengan sedih, tetapi dia bilang dia adalah temanmu, Tuan Tanah. Liu Fengrui berkata, kalau begitu, aku permisi dulu. Yu Sukuang segera berdiri untuk mengantarnya pergi. Dia mengangguk dan membungkuk sepanjang jalan sambil menghela nafas ke dalam. Zijian, oh Zijian, jangan mengecewakanku. Berkultivasi dengan baik dan kembali untuk mendukung saya. Setelah sampai di pintu masuk utama, Yu Sukuang melirik dari sudut matanya. Ia melihat sesosok tubuh yang tinggi dan kekar seperti seekor lembu duduk di bangku panjang, menunggu. Dia mengenakan topi besar berbentuk kerucut di kepalanya, menutupi penampilannya. Di sampingnya ada keranjang bambu besar berpenutup, jadi tidak mungkin mengetahui apa yang ada di dalamnya. Murid itu berbisik, Tuanku, itu dia. Yu Sukuang yakin bahwa dia tidak memiliki teman seperti itu, atau tidak mungkin dia tidak mengingat sosok istimewa seperti itu. Tidak, harus dikatakan bahwa dia belum pernah melihat sosok kekar seperti itu seumur hidupnya. Sosok itu berdiri dengan suara mendesing dan menghalangi jalan Yu Sukuang. Pahlawan hebat Yu, sudah lama tidak bertemu. Pada saat itu, Yu Sukuang pada dasarnya merasakan penglihatannya menjadi gelap. Suara berat itu agak familiar, benarkah? Li Qingshan sedikit mengangkat topinya. Meski sosok dan kulitnya telah berubah drastis, bahkan wajahnya menjadi agak aneh, Yu Sukuang masih mengenalinya dengan sekali pandang. Dia berteriak, kamu. Liu Fengrui mengabaikan Yu Sukuang dan langsung naik kereta lalu pergi. Dia tidak pernah menganggap serius pahlawan besar Yu sepanjang waktu. Yu Sukuang sedang tidak ingin marah saat ini. Penjagal harimau datang mencarinya, jadi apa gunanya? Untuk sesaat, dia tertegun. Ayo bicara di dalam. Li Qingshan tersenyum. Awalnya, dia ingin mengungkapkan niat baik, tetapi ketika dia memperlihatkan taringnya yang panjang, dia tampak lebih kejam dan jahat. Yu Sukuang bergidik. Dia mengikuti Li Qingshan kembali ke istana tanpa sadar. Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan hari ini. Li Qingshan secara khusus mencari kota yang sedikit lebih besar di peta dan tidak memiliki praktisi Ki.
Itu akan memudahkannya membeli makanan dan minuman, itulah sebabnya dia memilih kota Salt Mountain. Namun, nafsu makannya terlalu besar. Jika dia membelinya sendiri, itu akan terlalu merepotkan, dan akan mudah menimbulkan kecurigaan. Jika informan dari penjaga Hawkwolf melihatnya, itu sangat tidak pantas. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan seseorang yang memiliki pengaruh lokal untuk membantunya menangani masalah ini. Samar-samar dia ingat bahwa Yusukuang pernah mengundangnya ke kota Salt Mountain sebagai tamu di sebuah restoran yang sangat ramah di kota Lakeside saat itu. Akibatnya, dia datang mencarinya. Yusukuang membubarkan muridnya dengan bijaksana. Dia bertanya, Tuan Li, mengapa Anda datang jauh-jauh ke sini? Li Qingshan berkata, ada beberapa hal yang ingin saya ganggu Anda. Dia dengan santai meletakkan setumpuk uang kertas perak. Ada sekitar 1 juta tael perak di sini. Anda bisa memperlakukannya sebagai deposit. Tuan, Anda tidak bisa melakukan itu. Selama saya, Yusukuang, berguna bagi saya akan melakukan apa saja, apapun yang terjadi. Yusukuang berseri-seri dengan gembira, tapi apa yang dia pikirkan adalah, siapa yang cukup berani untuk menerima perak dari penjagal harimau. Ambil, Li Qingshan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Yusukuang segera menyimpan perak itu. Keringat dingin menetes dari keningnya. Siapa yang berani menolak perak dari penjagal harimau? Li Qingshan berkata, ada sebuah rumah bangsawan di pegunungan di sebelah tenggara kota. Saya ingin membelinya dan tinggal di sana sebentar. Saya akan menggunakan perak ini. Ya, saya akan meminta seseorang untuk menanganinya sekarang. Tidak, aku akan menanganinya secara pribadi. Saya jamin Anda akan bisa pindah malam ini. Yusukuang menepuk dadanya dan menjamin. Aku tidak ingin ada yang tahu aku ada di sini, termasuk saudara dan temanmu, terutama putrimu. Jika berita ini tersebar. Jelas tidak. Jika aku memberitahu orang lain tentang hal ini, maka aku, Yusukuang, akan dihancurkan oleh surga. Yusukuang segera mengangkat tangan kanannya dan bersumpah. Li Qingshan memotongnya. Kamu tidak perlu bersumpah. Aku tidak mengandalkan ini. Selama kamu bersedia membantuku, aku tidak akan menganiaya kamu. Saya tidak akan menjadi seperti orang itu sebelumnya, yang hanya memberi Anda pil Qi Gathering. Petik 2. Yusukuang merasa malu sekaligus terkejut. Li Qingshan sebenarnya telah mendengar percakapan itu di aula utama yang berjarak 300 meter dari pintu masuk. Li Qingshan berkata, di mana pil pengumpul Qi? Yusukuang segera mengeluarkan kotak sulaman itu. Li Qingshan menerimanya dan melemparkan pil Qi Gathering ke dalam mulutnya. Kualitasnya cukup bagus. Wajah Yusukuang tenggelam. Pil pengumpul Qi adalah pil yang sangat berharga bagi para Master Jianghu yang mengembangkan kekuatan batin seperti dia. Mereka bisa dengan mudah dijual seharga 100 atau 200 ribu tael perak di luar. Dia hanya menggertak ketika dia mengatakan dia tidak akan menganiayanya. Li Qingshan mengeluarkan pil baru dari kantong 100 harta karunnya dan menaruhnya di kotak sulaman. Apakah kamu mengenali pil ini? Mata Yusukuang langsung melebar. Ini pil 100 rumput. Ini jauh lebih langka dan lebih berharga daripada pil Qi Gathering. Itu pada dasarnya tak ternilai harganya. Bahkan 200 ribu tael perak tidak dapat membelinya. Jika dia bisa menelannya, peluangnya untuk menembus alam bawaan akan sedikit meningkat. Li Qingshan mengembalikan kotak sulaman itu ke Yusukuang. Anda bisa menganggap ini sebagai deposit. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Ketakutan dan keuntungan selalu menjadi metode terbaik untuk mengendalikan orang. Li Qingshan kebetulan kekurangan keduanya. 1 jam kemudian, Li Qingshan memperoleh akta perkebunan tersebut. Dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Oh benar, jangan panggil aku dengan namaku lagi nanti. Lalu aku harus memanggilmu apa? Li Qingshan memikirkannya. Panggil saja aku New Air. Yusukuang juga berpengalaman dalam Jianghu. Dia tahu bahwa Li Qingshan ingin menyembunyikan namanya sejak lama, tetapi dia tidak setuju dengan selera Li Qingshan dalam penamaan. Li Qingshan berkata, juga, kirimkan 10 meja, tidak, 20 meja makanan setiap hari di masa depan. Setelah berkultivasi di bawah tanah selama periode waktu ini, mulutnya hampir menjadi hambar. Berdiri di perkebunan di Kol, seluruh perkebunan telah dibersihkan. Bahkan sudah disiram air. Dia tidak tahu bagaimana Yusukuang bisa melakukannya. Lingkungan sekitar dinaungi oleh pegunungan dan hutan. Pemandangannya anggun, namun sangat sunyi. Pada saat yang sama, lokasinya dekat dengan kota Salt Mountain. Itu adalah tempat yang ideal untuk berkultivasi bagi Li Qingshan. Li Qingshan meletakkan keranjang bambu di atasnya, dan N kecil memanjat keluar. Dia melihat sekeliling dan tampak sangat puas. Li Qingshan mengeluarkan peta mental bawah tanah dan membandingkannya dengan peta mental provinsi hijau sekali lagi. Peta tersebut menunjukkan bahwa ada sebuah gua yang kebetulan lewat di sini. Kedalamannya hanya beberapa meter di dalam bumi. Selama dia berusaha, dia bisa membuat terowongan. Episode 190. Jika dia benar-benar ditemukan di dekat pintu, maka dia bisa melarikan diri ke bawah tanah. Selama dia berbelok beberapa kali dan menyembunyikan auranya, bahkan pintu pun tidak akan bisa menangkapnya. Kurung buka petik 2 kurung tutup. Perkebunan itu menempati area seluas beberapa ratus hektar. Karena dibangun di pegunungan, baru dibersihkan dan ditumbuhi banyak daun kuning. Jalan berliku menuju ke taman terpencil. Ketenangan memancarkan aura kuno. Entah sudah berapa tahun berlalu. Desain asli pada dinding dan balok semuanya telah kabur, namun telah kehilangan sebagian kemegahan dan kemegahannya.
Sebaliknya, ia mengalami akumulasi pelapukan. Li Qingshan sangat puas. Itu bahkan lebih bagus dari gedung penjaga Hawkwolf. Dia menundukkan kepalanya. Sepertinya kita harus tinggal di sini sebentar. Sambil mengusap kepala N kecil, dia berkata, saat aku melayang ke langit dan menguasai seni bela diri, aku akan menarik semua orang keluar dari pintu satu persatu dan mengeringkan mereka. Mereka akan melamun jika mereka pikir mereka bisa membawamu pergi. Hahaha. Dia tertawa dengan gemilang sambil berkata, ya, tidak ada yang bisa membawaku pergi. N kecil terpengaruh oleh tawanya. Mungkin hanya memberikan uang pada Yusukuang saja tidak cukup baginya untuk membeli tempat ini. Dia juga mengandalkan pencegahan dari geng kekerasan yang merupakan istana Proud-Sword. Sama seperti ikan yang lebih besar memakan ikan yang lebih kecil, ikan yang lebih kecil memakan udang, murid manapun dari Gunung Greenfin dapat menghadapi pahlawan hebat Yu dengan patuh. Akan sangat mudah bagi pahlawan besar Yu untuk berbalik dan berurusan dengan beberapa pedagang kaya. Sungguh suatu masyarakat kelas yang kejam. Li Qingshan menghela napas. Dia berkeliaran di sekitar perkebunan, mencoba mencari tahu di mana harus mulai menggali. N kecil mengeluarkan sebuah buku dari ruang kerja. Dengan derit, rak buku terbalik, memperlihatkan tangga menuju ke bawah. Li Qingshan mengacungkannya. Bagus sekali. Ayo masuk dan lihat. Begitu Li Qingshan dan Little N masuk, rak buku ditutup secara otomatis. Mereka berani karena keahlian mereka, jadi mereka terus turun tanpa mempedulikannya. Dia menemukan bahwa itu adalah ruang rahasia buatan manusia, dibagi menjadi lusinan ruangan, dihubungkan oleh banyak jalan rahasia yang menuju ke bangunan utama mansion. Ada juga sejumlah besar beras, tepung, dan minyak yang tersimpan di dalamnya. Li Qingshan telah mendengar bahwa banyak keluarga besar akan membangun jalan rahasia seperti itu ketika membangun rumah besar mereka. Hal ini untuk mencegah perang dan bandit merampok mereka. Mereka akan punya tempat untuk bersembunyi, dan mungkin mereka bisa menghindari pemusnahan. Namun, ini pertama kalinya dia melihatnya dengan matanya sendiri. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia mengeluarkan peta mental dan membandingkannya lagi. Kemudian, dia sampai di sebuah ruangan batu, mengangkat kaki kanannya, dan menginjak dengan keras. Dengan suara keras, lantainya dipenuhi retakan. Dengan suara gemuruh, tanah dan batu runtuh, asap dan debu membubung di mana-mana. Ketika debunya mengendap, yang dia lihat hanyalah lubang besar di lantai. Li Qingshan menjulurkan kepalanya ke dalam lubang dan melihat sekeliling. Benar saja, itu terhubung ke gua bawah tanah. Dia tersenyum puas. Dengan jalur mundur ini, dia bisa berkultivasi dengan damai. Kembali ke permukaan, 20 meja makanan telah terkirim. Li Qingshan makan dengan lahap, makan dengan sangat bahagia. N kecil juga makan sedikit bersamanya sebelum meletakkan sumpitnya dan memegangi pipinya saat dia melihatnya makan. Setelah makan dan minum sepuasnya, N kecil pergi ke ruang belajar untuk membaca, sementara Li Qingshan bermeditasi di halaman. Dia menelan 10 pil Qi Gathering dalam sekali teguk. Segera setelah dicerna, mereka ditelan oleh Nei dan penyuruh, semuanya diubah menjadi Daemon Qi. Dia memutuskan untuk fokus pada budidaya metode penindasan laut penyuruh mulai hari ini dan seterusnya, seolah-olah budidaya penyuruh terlalu rendah, dia tidak akan mampu menekan iblis sapi dan iblis harimau. Dia tidak akan bisa mengambil bentuk manusia, yang akan menimbulkan banyak masalah. Tinju kekuatan besar iblis kerbau dan tinju penempaan tulang iblis harimau bisa sangat memperkuat tubuhnya, memberinya kekuatan bertarung yang luar biasa. Apa yang menentukan budidayanya sebagai daemon masih berupa inti daemon kecil yang dipadatkan dari metode penindasan laut penyuruh. Lapisan pertama metode penindasan laut penyuruh sedang memadatkan inti daemon, mencapai lapisan ke-6 praktisi Qi manusia. Begitu dia mencapai lapisan kedua, dia seharusnya mampu menembus budidayanya saat ini dan menjadi jenderal daemon. Dia tidak perlu lagi takut pada pintu. Namun, proses ini 10 kali lebih sulit daripada mencapai lapisan kedua dengan iblis sapi dan iblis harimau. Tentu saja itu tidak terlalu sulit. Sebaliknya, hal itu akan menyita banyak waktu. Dia benar-benar tidak mampu menyia-nyiakan beberapa dekade atau bahkan 1 abad. Dia masih ingin menemukan Gu Yanying suatu hari nanti dan berhubungan intim dengannya. Dengan gemerisik, 1 abad akan berlalu. Bahkan jika dia tidak menua, alangkah baiknya jika dia bisa mengingat namanya. Tidak peduli seberapa dalam cinta pada pandangan pertama, bagaimana ia bisa menahan serbuan waktu. Akan lebih baik jika dia bekerja keras untuk itu sebelum pemikiran ini hilang. Dia bahkan telah berjanji pada Suanyu bahwa dia akan membawanya ke Provinsi Naga. 1 abad berlalu, siapa yang tahu seberapa cepat budidayanya setelah dia menelan pil dari tanah milik penguasa provinsi. Akan lebih baik jika dia menyelesaikan kultivasinya terlebih dahulu sebelum dia mencapai pencapaian besar dalam kultivasinya. Jika itu terjadi, bukankah janjinya akan menjadi lelucon? Dan, jika dia menghabiskan terlalu banyak waktu di tanah, saudara sapi di atas 9 surga mungkin akan menjadi tidak sabar, meskipun dia belum pernah melihatnya menjadi tidak sabar sebelumnya. Singkatnya, itu hanya bisa digambarkan sebagai kemajuan yang gagah berani. Dia ingin menggunakan pil dalam jumlah besar untuk secara paksa membuat jalan pintas yang memungkinkan dia naik ke surga. Dia menutup matanya dan menarik ki spiritual dunia dari luar sambil menerima efek pil dari dalam. Dia terus-menerus mengumpulkan, menyerap, dan mengubahnya. Langit biru bermandikan cahaya bulan. Dia meludahkan inti daemon penyuruh, yang berputar saat terbang ke udara dan bersinar dengan cahaya biru.
Ia mengembang dan berkontraksi seperti sedang bernapas, dan secercah cahaya bulan tersedot ke dalam inti Daemon. Namun, kesadarannya dengan cepat tenggelam, seperti kura-kura roh yang tenggelam ke dalam jurang maut, memasuki tidur yang akan berlangsung selama ribuan tahun. Itu hampir seperti keadaan kehampaan. Ki spiritual dunia terus-menerus melonjak ke dalam inti Desmond dan tubuhnya. Bagian tubuhnya yang biasanya paling sensitif terhadap ki spiritual dunia, titik akupuntur Feng Qi di belakang kepalanya, sepertinya telah menjadi pintu masuk yang sempurna. Banyak ki spiritual dunia langsung melonjak ke meridian yang Hill miliknya, mengalir melalui meridiannya. Awalnya, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para penggarap yayasan, tetapi pemuda yang memiliki jalur manusia dan Desmond ini telah mencapainya secara tidak sadar. Ki spiritual dunia yang sangat murni adalah sesuatu yang hanya dapat dinikmati oleh para kultivator kuat yang telah benar-benar memulai jalur kultivasi, namun semuanya mengalir ke dalam tubuh praktisi ki yang lemah seperti dia. Dibandingkan dengan ki spiritual dunia, pil pengumpul ki yang dimurnikan dari ramuan herbal yang dikumpulkan dengan cermat oleh manusia bagaikan butiran penyuling hingga anggur berkualitas. Metode latihan ki bawaan Li Qingshan telah mencapai lapisan ke-6, mencapai tingkat tertinggi dari lapisan kedua. Ki sejati yang dapat disimpan di meridian yang Hill miliknya sudah penuh. Tahap ketujuh dari metode pelatihan ki bawaan secara alami muncul di benaknya, dan dia mulai mengedarkannya dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya. Pertama, energi itu melonjak menuju titik akupuntur Xiaohai di pergelangan kakinya. Karena kurangnya kendali Li Qingshan, ia tidak dapat mengembun menjadi kerucut untuk melewati penghalang. Semuanya berkumpul di sana, tidak bisa maju. Namun, dengan dukungan ki spiritual dunia, ki yang sebenarnya melonjak seperti air pasang. Bahkan sebelum gelombang pertama mereda, gelombang lain akan muncul. Ia tidak menjadi bosan, juga tidak berhenti. Itu tidak memerlukan dukungan pil sama sekali, juga tidak mengkonsumsi ki yang sebenarnya. Itu melonjak menuju titik akupuntur Xiaohai tanpa henti. Sekalipun 100 kali, tidak akan mengguncang, bendungan, itu sama sekali. Tapi bagaimana dengan 1000 kali, 10.000 kali, atau 100.000 kali? Akhirnya, bendungan itu runtuh, dan ki yang sebenarnya melonjak ke meridian tumit yin seperti banjir. Kemudian, ia menghadapi penghalang kedua. Awalnya, kegagalan pada salah satu hambatan berarti bahwa semua upaya sebelumnya akan sia-sia, dan seseorang harus memulai dari awal lagi. Oleh karena itu, ketika praktisi ki menerobos meridian dan titik akupunturnya, mereka akan selalu menyiapkan pil dan batu roh sebanyak mungkin. Seolah-olah mereka menyuntikkan air baru ke dalam sungai ki sejati. Namun, saat ini, sungai ki sejati di tubuh Li Qingshan terhubung ke lautan tanpa batas, dan ada ki spiritual dunia yang jumlahnya tak ada habisnya. Tidak peduli berapa kali ki aslinya diblokir oleh bendungan, itu tidak akan hilang. Sebaliknya, itu akan berlanjut secara diam-diam, dan kemudian ratusan ribu kali lagi. Sangat lambat dan mantap, titik akupuntur ditembus satu persatu, mencapai tujuan akhir meridian tumit yin, titik akupuntur Qingming di wajahnya. Pemilik titik akupuntur tidak dapat melihat dengan jelas, sehingga diberi nama Qingming. Setelah titik akupuntur ini dibuka, praktisi ki dapat melihat sejauh seolah-olah dekat, dan kecil seolah-olah besar. Ketika Li Qingshan membuka meridian yang Hill, titik akupuntur ini adalah satu-satunya cara. Tidak ada kesulitan sama sekali. Ki sejati mengalir ke titik akupuntur Qingming dan terhubung dengan meridian yang Hill. Itu seperti pertemuan dua sungai besar, membentuk sebuah cincin yang menakjubkan. Yin dan Yang Qi mengalir melalui meridian tanpa henti. Namun, Li Qingshan tidak mengetahui semua ini. Dia sebenarnya telah menembus lapisan ketiga dari praktisi ki tanpa sadar. Mungkin tidak ada yang akan mempercayainya bahkan jika dia memberitahu mereka tentang hal ini. Angin menyapu pepohonan tinggi, dan daun yang layu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Benda itu jatuh dari dahan dan melayang melewati dinding putih, mendarat di bahu Li Qingshan. Sebuah tangan putih lembut mengulurkan dan menangkap daun itu sebelum membuangnya ke samping. N kecil memegang sapu yang dia temukan di suatu tempat dan menyapu dedaunan yang berguguran di halaman menjadi tumpukan. Boneka dan mayat pelat besi bertugas mengambil daun-daun yang berguguran dengan keranjang anyaman dan melemparkannya keluar tembok. Berdebar, berdebar, berdebar. Ada beberapa ketukan di pintu. N kecil pergi dan membuka pintu. Dua murid sekte pedang bangga menurunkan beberapa lusin kotak makanan besar dari gerbong dan meletakkannya di tangga batu di luar. Seorang pemuda berpenampilan lembut berkata, "Adik, ini makanan hari ini. Apakah pahlawan besar Niu masih berkultivasi?" N kecil mengangguk. Dia sepertinya tidak terbiasa dengan hal ini. Di masa lalu, Li Qingshan selalu menangani interaksi sosial ini. Li Qingshan sedang dalam kondisi meditasi, jadi dia harus menghadapinya. Dia masih belum terbiasa dengan hal itu. Pemuda itu sudah datang beberapa kali. Dia tahu bahwa Little N tidak pernah berbicara, jadi dia tidak keberatan. Dia berkata dengan lembut, "Apakah Anda ingin saya mengantarkan kotak makanan hari ini?" N kecil menggelengkan kepalanya. Pemuda itu agak kecewa. Ia sangat ingin melihat pahlawan hebat Niu yang bahkan dipuja tuannya seperti dewa, atau dengan kata lain, memperlakukannya seperti musuh besar. Yu Sukuang tidak berani meremehkan Li Qingshan. Seperti yang dia katakan, dia mengutus dua murid kepercayaannya untuk mengantarkan 20 meja makanan setiap hari. Dia telah menyaksikan kedua murid ini tumbuh dewasa, sehingga mereka dapat dianggap sebagai separuh putranya. Dia telah mengingatkan mereka berkali-kali tentang pentingnya masalah ini dan pentingnya tutup mulut, yang hanya menggugah rasa ingin tahu kedua pemuda tersebut.
Namun, setelah datang beberapa kali, yang bisa mereka lakukan hanyalah berinteraksi dengan gadis pendiam ini. Pemuda lainnya berkata, adik perempuan, siapakah kamu bagi pahlawan besar Niu? N kecil terkejut. Bahkan jika dia dapat berbicara, dia tidak akan dapat menjawab pertanyaan ini. Pemuda berpenampilan lembut itu mengayunkan cambuknya, dan kereta itu memasuki hutan dengan sangat cepat, menghilang dari pandangan. Hanya Little N yang berdiri di pintu masuk sendirian, merapikan kotak makanan. Tiba-tiba, hatinya sedikit bergetar. Cek 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 cek. Subscribe channel, like dan komentar.